Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 901. Kelas dimulai. Apa yang dipikirkan Li Weiwei sepanjang hari adalah apa yang dipikirkan setiap wanita muda secara alami. Ketika mereka bertemu pangeran tampan yang tampan, gagah, dan dengan kemampuan yang begitu kuat tidak ada preseden atau anteseden yang ada, mereka berpikir tentang dia memiliki romansa yang indah dengan diri mereka sendiri. Sejak dia kalah dari Ling Han, orang bodoh ini kadang-kadang muncul dalam mimpinya. Dia benar-benar mencampuri cinta antara dirinya dan pangeran tampan, dan benar-benar ingin merebutnya. Sayangnya, itu semua ada di alam mimpinya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dengan demikian, dia selalu diganggu oleh Ling Han. Ini membuat nona muda keempat dari klan Li sangat marah. Setiap kali dia bangun, dia akan menggertakkan giginya karena kesal. Dia belum memberi Ling Han pukulan keras, dan pria ini sudah beberapa kali menggertaknya dalam mimpinya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang meminta status nona muda keempat terlalu mulia? Jika dia bertengkar dengan seseorang, yang lain biasanya akan mudah padanya. Namun dia dikalahkan oleh Ling Han, dan itu memang pengalaman yang tak terlupakan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Ling Han mengundangnya ke kediamannya, Li Weiwei segera melakukan imajinasinya yang melimpah, dan berpikir bahwa orang bodoh ini memiliki beberapa desain jahat padanya, jadi dia secara alami mengatakan pemikirannya. Kamu tidak puas dengan hanya menggertakku dalam mimpiku, dan masih ingin memaksakan dirimu pada aku, Weiwei. Ji Yuner buru-buru menarik Li Weiwei kembali, takut dia akan mengatakan hal lain yang sangat mengejutkan. Li Weiwei menutup mulutnya, menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang sulit dipercaya. Lalu, dia langsung memelototi Ling Han. Ini tentu saja kesalahan Ling Han. Siapa yang memintanya untuk selalu mempermalukanku dalam mimpiku? Kedua gadis itu menemukan tempat untuk duduk. Ini segera menarik banyak orang untuk mendekati mereka dan berusaha untuk memulai percakapan. Mereka memperhatikan kecantikan kedua wanita ini, atau status mulia Li Weiwei. Apakah putri menteri kiri tidak cukup hebat? Masing ada di sini, seseorang mengumumkan, dan semua orang berbalik untuk melihat ke pintu. Mereka melihat seorang pemuda yang kuat berjalan masuk, kedua tangannya telanjang, dan dia memancarkan udara liar, praktis cukup kuat untuk menyebabkan mati lemas. Mungkin ki rajanya telah berkembang tepatnya dari kontak jangka panjangnya dengan binatang buas. Masing tampak seolah belum sepenuhnya terbangun. Dia tampak seperti hampir tidak bisa membuka matanya. Namun, ketika dia memasuki ruang kelas dan melihat Ling Han, tatapan kabur itu segera menjadi cerah dan waspada. Dia menatap Ling Han, dan berkata, "Ling Han, aku ingin berdebat denganmu." "Baiklah." Ling Han mengangguk, "Jika Anda ingin saya pindah, silakan bayar 10 True Origin Stone terlebih dahulu. Jika kalah, Anda harus membayar 100 lagi. Saya harus memeriksa pembayaran terlebih dahulu karena saya tidak mungkin bertarung tanpa hasil." Banyak yang tertawa keras, kecenderungan Ling Han yang menggerogoti uang benar-benar terlalu berlebihan. Li Weiwei meraih kepalanya, dan bergumam, "Pria yang memalukan ini, suka bahwa aku berdiri untuknya sekarang. Sekarang, dia bahkan membuatku malu." Namun Ji Yuner tersenyum, dan ketika matanya yang indah menyapu Ling Han, sedikit rasa ingin tahu memenuhi tatapannya. Orang macam apa orang ini? Tiba-tiba, aura Masing tertahan. Dia datang dari hutan belantara, jadi bagaimana mungkin dia bisa memiliki batu asal sejati? Setelah linglung sejenak, dia akhirnya menjawab, "Baiklah, ketika saya memiliki begitu banyak batu asal sejati, kita akan bertarung." Dia jauh lebih menentukan daripada Luoba, dan banyak yang melihat ini mengangguk setuju. Dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai orang yang datang dari hutan belantara. Dia memiliki karakter yang sangat langsung dan tegas.
Ma Xing tidak lagi menatap Ling Han. Saat matanya menyapu dan dia melihat Ji Yuner, dia segera berjalan mendekat dan berkata, "Kecantikan, aku menyukaimu. Kenapa kita tidak makan daging bersama saja nanti?" Sial, sejumlah besar orang tersedak langsung. Mereka telah melihat orang-orang yang lugas dalam pembicaraan mereka, tetapi untuk langsung ke tingkat ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat orang seperti itu. Tidak ada yang aneh untuk menyukai Ji Yuner. Dia memiliki cukup pengagum untuk berbaris dalam antrian yang bisa mengelilingi seluruh ibu kota 3 kali. Tetap saja, Ma Xing jelas merupakan orang pertama yang berterus terang tentang hal itu. Selain itu, bagaimana Anda bisa merayu seorang gadis seperti itu? Anda benar-benar menyatakan keinginan untuk memperlakukannya dengan daging. Apakah Anda berencana menggunakan ini untuk menyuap Fairy Ji? Itu benar-benar konyol sampai tingkat yang menggemaskan. Ji Yuner tersenyum dengan tenang dan menjawab, "Saya memiliki sesuatu yang lain setelah kelas. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan berbagi makanan dengan saudara senior Ma." "Kakak Yun, apa yang kamu miliki?" Li Weiwei sengaja bertanya, kepalanya miring ke satu sisi seolah ragu. Dia adalah seseorang yang menginginkan seluruh dunia dalam kekacauan. Ji Yuner langsung menggunakan jari untuk mengetuk kepala kecilnya, dan setelah memutar matanya, berkata, "Apakah kamu lupa? Saya akan menemani Anda nanti sehingga Anda tidak perlu khawatir Anda akan jatuh ke dalam perangkap seseorang." "Oh," Li Weiwei mengangguk dan menarik lengan Ji Yuner, berkata, "Benar, benar, benar. Anda harus melindungi saya. Jika ada kita berdua, si bodoh itu pasti tidak berani bertindak gegabah." Setelah ditolak dengan lembut, Ma Xing tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Kemudian, dia duduk di satu sisi. Segera, dia berbaring di atas mejanya dan mulai tidur. Mendengkurnya sekeras petir. Memang, dia belum bangun sepenuhnya. Li Weiwei segera bersandar ke telinga Ji Yuner dan berkata, "Kakak Yun, Anda pasti tidak bisa menyukai orang ini. Dia mendengkur seperti babi, dan jika kamu menikahinya, kamu harus menderita setiap hari." Ji Yuner memutar matanya lagi. Segala sesuatu tentang sahabatnya ini hebat, kecuali kenyataan bahwa ia memiliki imajinasi yang terlalu aktif, yang bisa membuat orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika waktu kelas dimulai, semakin banyak orang datang. Ketika Lin Yu muncul, banyak yang langsung berputar di sekelilingnya. Popularitasnya benar-benar luar biasa, dan bahkan Li Weiwei, sebagai putri menteri Kiri, tidak dapat dibandingkan dengannya. Da, da, da. Suara langkah kaki terdengar, itu memiliki ritme yang tak terlukiskan untuk itu. Jelas belum ada yang melihat orang itu, tetapi hanya langkah kaki yang menyebabkan seseorang berpikir secara tak terkendali bahwa seorang wanita yang sangat cantik akan datang. Karena itu bisa menjadi satu-satunya penjelasan mengapa langkah-langkah kaki itu memiliki ritme yang luar biasa bagi mereka. Seketika itu juga, suara berisik di kelas segera mereda. Saat langkah kaki ini muncul di pintu masuk, seluruh kelas sudah mati sunyi. Mereka melihat sosok yang sangat memikat muncul di pintu masuk. Sosoknya tinggi dan ramping, halus, dan setiap inci sempurna. Itu agak terlalu sempurna. Misalnya, payudaranya terlalu besar, pinggangnya terlalu ramping, dan pinggulnya terlalu bulat dan ereksi, menyebabkan mereka yang melihatnya merasa akan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Rambutnya yang panjang menjuntai di bahunya, dan sinar matahari menyebar ke seluruh rambut hitamnya yang hitam, memancarkan keindahan yang kabur. Ketika mata semua orang menoleh ke wajahnya, mereka mengalami sesak napas sesaat. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu cantik di dunia ini? Li Weiwei dan Ji Yuner keduanya cantik yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka jelas memucat dibandingkan. Bukan karena mereka tidak seindah dia, tetapi lebih pada sikap dan kehadirannya akan memabukkan hanya dengan satu tampilan. Ada banyak sekali orang di alam abadi, dan ditambah dengan umur yang umumnya panjang, secara alami ada banyak sekali wanita cantik. Di dunia kecil, kecantikan hanya akan muncul sekali setiap juta tahun. Tetapi di sini, ada kemungkinan bahwa Anda dapat menemukan beberapa yang baik di satu kota. Ketika kualitas penampilan telah mencapai batas ekstrim,
maka siapa pemenangnya akan dinilai berdasarkan status dan status mereka. Sebagai contoh, mengapa permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire menamai kecantikan terbesar di dunia, dan dapat menyebabkan kaisar dari dua kekaisaran Majestic bersedia untuk menyerahkan seluruh kerajaan mereka ke tangannya? Memang, itu pasti karena dia sangat cantik. Tetapi ada juga alasan penting lainnya, dan itu adalah kemampuannya. Dia adalah seorang elit yang menyempurnakan Heavenly Body Tier 1. Kemampuan dan status seperti itu akan mengisi pria dengan hasrat tanpa akhir untuk menaklukkannya, dan secara alami menambahkan lebih banyak kredit pada kecantikannya. Tentu saja, desas-desus adalah bahwa permaisuri memang anggun dan elegan. Bahkan ketika Menteri Kiri dan yang lain pergi untuk memberitahunya tentang masalah bisnis utama, mereka tidak berani memandang langsung permaisuri ini, karena mereka takut akan melakukan sesuatu yang ofensif. Itu benar-benar mencari kematian mereka sendiri. Ling Han belum pernah melihat permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire sebelumnya, tetapi dia harus mengakui bahwa keindahan di pintu masuk ini memang sangat menawan, dan bahkan telah melampaui Zhu Xuan Er serta Heavenly Phoenix Divine Maiden. Chapter 902. Kecantikan yang sudah diambil. Di kelas, serangkaian detak jantung berdetak terdengar, cepat seperti denyut drum. Bahkan Ling Han merasa sedikit linglung dan sedikit di luar kendali, apalagi yang lain. Wanita ini berjalan ke ruang kelas, namun tidak menemukan tempat untuk duduk. Sebagai gantinya, dia berdiri di peron, dan membuka mulutnya untuk berkata, "Saya adalah Sui Yanyu, dan mulai hari ini, saya adalah dosen Anda." Wah! Putaran sorak-sorai bangkit di ruang kelas, dan semua orang bersemangat. Wanita yang sangat cantik ini sebenarnya adalah guru mereka. Dia sudah sangat menarik sejak awal, tetapi identitas terlarang sebagai guru mereka akan membuat jantung mereka berdebar lebih jauh. Ini sebenarnya Sui Yanyu. Dia masuk ke Lembaga Utara sekitar 20 tahun yang lalu kan? Pada saat itu, dia dan Zhou Menghuai secara kolektif disebut mutiara kembar kekaisaran, dan ketenaran mereka bahkan lebih besar daripada 3 keindahan ibu kota kekaisaran saat ini. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Hanya 20 tahun berlalu, dan dia sudah maju ke Mountain River Tier. Level Shattering Void Tier terlalu rendah, dan tidak ada elit yang dengan sengaja fokus untuk mempelajarinya. Dengan demikian, kelas umumnya akan diambil alih oleh siswa yang baru saja naik ke tingkat sungai gunung karena mereka memiliki pengalaman yang dapat mereka bagikan dengan juniornya. Tentu saja, orang yang bisa memegang posisi dosen harus mendapatkan hasil yang luar biasa dalam Shattering Void Tier, dan setidaknya akan memiliki kecakapan pertempuran senilai 19 bintang dari Shattering Void Tier. Saya mendengar bahwa saudara senior Zhao sedang mengejar suster senior Sui. Kakak senior Zhao yang mana? Zhao Lun, kakak senior Zhao. Tentu saja, seorang jenius top dari 500 tahun yang lalu yang mencapai kecakapan pertempuran 20 bintang dari Void Tier pecah pada usia 26, menerobos ke Mountain River Tier pada 30, maju ke tingkat menengah di 90, dan ke tingkat yang lebih tinggi pada usia 380 tahun. Zhao Lun, kakak senior Zhao itu, selain dia, siapa lagi yang akan memenuhi syarat untuk dipanggil sebagai saudara senior Zhao di seluruh lembaga utara? Maka kita hanya bisa mengagumi suster senior Sui dari jauh karena dia bukan urusan kita. Jangan terlalu mengaguminya. Baik. Saya mendengar bahwa saudara senior Zhao sangat akrab dengan suster senior Sui, dan akan merasa tidak senang bahkan jika seseorang terlalu lama menatapnya. Saya menyarankan semua orang untuk tidak berbicara sebanyak mungkin dengan Sister Sui senior. Kalau tidak, semua orang menghela nafas putus asa. Untungnya, mereka telah diberi seorang guru yang cukup cantik untuk menjerat dan memikat indera, namun tidak mampu mengadilinya sama sekali. Mereka harus berhati-hati bahkan ketika berbicara dengannya untuk menghindari menarik perhatian Zhao Lun, atau mereka pasti akan selesai. Zhao Lun memiliki identitas lain, dan itu adalah satu-satunya putra Jenderal Zhao yang agung, salah satu dari 7 jenderal. Jenderal Zhao adalah elit dari tier tubuh surgawi. Dia sendiri sangat kuat, dan latar belakangnya juga sangat kuat,
Jadi siapa yang berani mencoba bersaing dengannya atas seorang wanita? Kakak Sui sangat cantik, tangan Li Weiwei tergenggam erat, dan matanya praktis menjadi bintang. Namun Ji Yuner menghela nafas dengan ringan di dalam hatinya. Dia sedikit seperti Sui Yanyu karena dia juga tidak memiliki kuasa atas pernikahannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menjadi cantik dan memiliki bakat tinggi, kecuali dia cukup mengerikan untuk mencapai tingkat permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Saya telah berkultivasi untuk kecakapan pertempuran 20 bintang hancur Tier Void, jadi saya masih bisa memberi Anda beberapa panduan, kata Sui Yanyu. Suaranya manis, dan mendengarnya berbicara akan membuat orang merasa senang. Pertama, mari kita bicara tentang mengapa kita harus mengincar 20 bintang penghancur Void Tier. Seorang siswa mengangkat kepalanya, dan berkata, aku tahu, meskipun dia tahu bahwa kecantikan itu sudah diambil, dia masih ingin membuat kesan yang baik pada keindahan yang indah ini. Semakin tinggi kecakapan pertempuran di Shattering Void Tier, maka semakin kuat kecakapan pertempuranmu akan berada di tingkat immortal. Sui Yanyu mengangguk, dan berkata, itu benar. Makhluk hidup di tingkat abadi benar-benar memiliki umur yang terlalu panjang. Misalnya, begitu Anda melangkah ke tier sungai gunung, Anda akan memiliki umur 100.000 tahun. Memajukan setiap tingkat minor akan menambah 100.000 tahun lagi. Namun, justru karena itu, kemajuan melalui tingkat budidaya akan semakin lambat dan lambat, sehingga akan dianggap tidak terlalu buruk bahkan jika Anda hanya bisa menerobos sekali setiap beberapa milenium. Sebagai hasilnya, kami akan menghabiskan paling banyak 100 tahun di Shattering Void Tier untuk mengincar kecakapan pertempuran tertinggi, namun dapat mengambil manfaat dalam 100.000 tahun mendatang atau bahkan 10 juta tahun ke depan. Karena itu, saya menyarankan semua orang untuk bersabar. Bahkan jika Anda tidak terburu-buru untuk memerangi kecakapan 20 bintang, Anda setidaknya harus mencapai 18 bintang. Ling Han mengangguk secara internal. Namun, dia sedikit bingung juga. Bahkan Wu Gaoyuan, Xiao Miaoyan, dan yang lainnya telah mencapai kecakapan pertempuran 18 bintang. Jadi bagaimana mungkin Yi Suang-Suang hanya memiliki kecakapan pertempuran 15 bintang? Dalam kondisi terkuatnya, dia adalah elit dari Sun Moon Tier. Kemudian, jelas bahwa kekuatan di belakangnya harus melampaui kekuatan 5 sekte. Tapi, bahkan 5 sekte bisa memelihara seorang pewaris dengan 18 bintang Shattering Void Tier. Jadi mengapa dia begitu rendah? Di dunia kecil, kecakapan pertempuran mencapai 15 bintang memang sangat luar biasa, tetapi di alam abadi, kemungkinan besar semua orang di kelas ini memiliki kecakapan pertempuran semacam itu, jadi itu tidak biasa sama sekali. Dia akan bertanya padanya kapan dia melihatnya lagi. Sui Yanyu berhenti sejenak, lalu berkata, sekarang, saya akan berbagi wawasan dengan Anda tentang mengincar batas ekstrim kecakapan pertempuran. Memang, dia tidak menyembunyikan apapun, dan menjelaskan dengan jelas tentang pengalamannya tentang bagaimana dia bergegas mencapai 20 bintang penghancur Void Tier. Tetapi ketika semua orang mendengarkan, mereka ternganga kagum. Mereka benar-benar tidak tahu hanya dari melihat bahwa kecantikan yang sangat memikat ini akan bekerja sangat keras. Menurut cara dia melakukan sesuatu, sangat mungkin dia bisa mati. Ling Han tiba-tiba membuka mulutnya, dan bertanya, maaf, Guru Sui, bagaimana kita bisa mengembangkan kekuatan murni kita menjadi 20 bintang penghancur Void Tier? Ruang kelas benar-benar sunyi sebelum tawa riuh pecah. Aku akan tertawa sampai mati. Omong kosong bodoh macam apa itu? Bagaimana mungkin kekuatan itu bisa mencapai 20 bintang? Haha, jika kekuatan seseorang bisa mencapai 20 Star of Shattering Void Tier, lalu berapa banyak star yang bisa dicapai oleh pertarungannya? 25 bintang, 30 bintang, jangan berpikir omong kosong, itu tidak mungkin. Dia benar-benar membuktikan dirinya berasal dari dunia kecil, benar-benar mengajukan pertanyaan kasar seperti itu. Namun Sui Yanyu melambaikan tangannya, dan menjawab dengan sungguh-sungguh, menurut penelitian dari orang bijak sebelumnya, setelah kita menumbuhkan kekuatan asal kita ke lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, kita hanya akan memiliki ruang senilai 4 bintang untuk perbaikan di paling. Tubuh fisiknya sama,
hanya ada 4 bintang yang tersisa untuk diperbaiki. Itu berbeda ketika seorang wanita cantik sedang berbicara, dan semua orang segera terdiam. Tapi dengan perhitungan itu, batas kekuatan ekstrim adalah 17 bintang, dan masih ada sedikit celah dari 20 bintang. Mata Sui Yanyu menyapu kelas, dan dia berkata, "Biarkan aku memberitahu kalian semua, kekuatan 20 Star of Shattering Void Tier memang ada." "Apa?" seru mereka semua kaget. Ini terlalu tidak masuk akal, dan telah benar-benar menghancurkan persepsi mereka. Bertahun-tahun yang lalu, Suran, Senior Su, mencapai kekuatan 20 Star of Shattering Void Tier ketika sebelumnya tidak ada yang melakukannya, dan tidak ada yang melakukannya. Mata indah Sui Yanyu cerah, dan tatapannya menunjukkan kekaguman yang kuat. Jika Suran tiba-tiba muncul, mungkin dia tidak perlu lebih dari beberapa kata untuk memenangkan hati wanita cantik ini. Lalu bagaimana kita menebus ketiga kekuatan ini? Seseorang bertanya. Sui Yanyu menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, "Ini tidak mungkin secara manusiawi karena seseorang akan membutuhkan bantuan dari surga. Misalnya, Anda dapat mencapai beberapa prestasi luar biasa dan mendapatkan persetujuan dari langit dan bumi." Sebuah pikiran melintas di benak Li Weiwei, dan dia bertanya, "Kakak Sui, jika seseorang datang dengan membelah langit dunia kecil, akankah mereka mendapatkan bantuan surga?" Sui Yanyu berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tidak pernah ada dunia kecil yang muncul di planet perdamaian bersama dengan membelah langit, jadi saya tidak yakin. Namun, jika seseorang dapat membelah langit, ini benar-benar suatu prestasi yang luar biasa, jadi tidak mungkin baginya untuk dianugerahi kekayaan oleh langit dan bumi." Li Weiwei mengangguk. Kekaisaran Ling besar telah datang dengan membuka langit mereka, dan ini bukan rahasia di antara para petinggi bangsa. Namun, Kekaisaran Ling besar benar-benar terlalu lemah, jadi sosok besar mana yang akan mengingatnya? Jadi, di antara generasi yang lebih muda, dia adalah satu-satunya yang sadar bahwa Ling Han adalah seorang kaisar yang datang dengan membuka langit. Orang ini telah mampu membuka langit, sehingga kecakapan pertempurannya pasti telah mencapai 20 bintang. Dan dengan hadiah tambahan dari langit dan bumi, seberapa kuat kekuatan pertempurannya saat ini? Mata Li Weiwei langsung melebar. Chapter 903. Diskusikan kesepakatan bisnis. Namun Ling Han memikirkan sesuatu yang lain. Secara teori, itu akan menjadi penghuni alam abadi yang tidak bisa mengolah menjadi 20 bintang penghancur Void Tier, karena 3 bintang kekuatan terakhir adalah celah yang tidak dapat disentuh. Hanya orang-orang dari dunia kecil, melalui hadiah berlimpah yang didapat dari membuka langit, yang bisa mendapatkan tambahan 3 bintang kekuatan itu. Dari aspek tertentu, itu adil. Anda, sebagai penghuni alam abadi, menikmati persediaan sumber daya yang tak ada habisnya sejak lahir, jadi Anda harus melakukan semacam pengorbanan sebagai gantinya. Tentu saja, pengorbanan semacam ini praktis bisa diabaikan. Lihat saja berapa tahun planet perdamaian bersama telah ada, namun berapa banyak dunia kecil yang tiba dengan membuka langit mereka selama bertahun-tahun. Namun, apa yang memenuhi syarat Suran untuk mencapai kekuatan 20 Star of Shattering Void Tier? Lalu, dia harus datang dengan membelah langit. Kenapa tidak ada legenda tentang dia? Bahkan Xiang Chengyun berpikir bahwa Ling Han adalah orang pertama dalam sejarah yang datang dengan membelah langit. Tetapi jelas ada yang muncul lagi 300.000 tahun yang lalu. Mungkin semacam rahasia tersembunyi di balik ini. Suran muncul 300.000 tahun yang lalu. Dia tinggal di Scarlet Heaven Academy hanya selama 300 tahun, dan ketika dia mencapai puncak kesempurnaan Mountain River Tier, dia meninggalkan Chaotic Star Majestic Empire, dan mungkin bahkan join Peace Planet. Sejak saat itu, semua informasi tentang dia hilang. Sui Yanyu berkata, "Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan dari 20 Star of Shattering Void Tier, Anda harus melakukan 3 hal secara bersamaan. Pertama, Anda harus meningkatkan kekuatan asal Anda. Kedua, tingkatkan kekuatan tubuh fisik Anda. Ketiga, tingkatkan kekuatan teknik rahasia Anda." Hari ini, kita akan mulai dari meningkatkan kekuatan tubuh fisik,
dan ini juga tempat yang paling mudah untuk memulai. Dia membimbing siswa dalam kultivasi mereka. Ini benar-benar sangat sederhana. Hancurkan semua tulang di tubuh, lalu gunakan teknik rahasia untuk meredamnya sebelum merestrukturisasi struktur kerangka Anda lagi. Sekali hanya dapat meningkatkan sedikit ketangguhan tubuh fisik Anda, tetapi menahan diri selama ratusan kali, tubuh Anda bisa menjadi sekuat baja. Mendengar dia mengatakan hal yang meremehkan, mereka semua merasakan otot di wajah mereka berkedut. Ini terlalu menakutkan, bukan? Berapa banyak yang bisa menanggung penderitaan seperti itu, jika mereka bisa membuat diri mereka pingsan, dan bisa menyelesaikan temper di bawah kondisi yang benar-benar bodoh dan tidak sadar, itu tidak masalah. Namun, ini mengharuskan Anda untuk mempertahankan kesadaran, dan mengambil inisiatif untuk membuat pengorbanan untuk mengaktifkan proses untuk dapat memperoleh efek yang diinginkan. Semua orang mengerti logika, tetapi untuk mencapainya benar-benar terlalu sulit. Untungnya, mereka tidak perlu mengincar kekuatan 20 bintang, itu sudah cukup bagi mereka untuk mendorong kecakapan pertempuran mereka hingga 20 bintang. Ini, sebagai perbandingan, jauh lebih mudah, dan tidak perlu menyiksa diri mereka dengan sangat mengerikan. Hari itu berakhir, dan mereka semua merasakan riak di hati mereka karena kecantikan dan rahmat Sui Yanyu yang luar biasa, tetapi juga merasakan sedikit rasa hormat yang hormat kepadanya, khawatir bahwa dia akan memaksa mereka untuk mematahkan semua tulang di tubuh mereka. Ini jelas bukan masalah bercanda. Untungnya, Sui Yanyu juga harus bekerja pada kultivasinya sendiri. Karenanya, mereka hanya perlu pergi ke kelas setiap 5 hari sekali. Di lain waktu, mereka akan berkultivasi sendiri. Jika mereka memiliki pertanyaan, mereka harus menyimpannya untuk kelas berikutnya. Para guru di akademi secara alami tidak bisa dibandingkan dengan guru yang dibawa melalui ritual yang tepat. Ini bukan hubungan guru-murid yang nyata, tetapi hanya meneruskan keterampilan mereka. Ling Han memanggil Li Weiwei dan menuju ke tempat kediamannya. Ji Yuner mengikutinya. "Hei, kau bertingkah sangat misterius. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan?" Li Weiwei adalah orang yang tidak sabar, dan tidak bisa lagi menahan diri untuk bertanya saat mereka memasuki halaman. Ling Han terkekeh, dan berkata, "Aku ingin memperlakukan kalian berdua untuk makan." "Cih," Li Weiwei segera mengejek. "Apakah Anda pikir saya belum makan hidangan eksotis untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menyuap saya?" "Tunggu," dia menatap Ling Han, dan berkata, "Hei, hei, hei. Tidak mungkin Anda memasukkan obat ke dalam makanan, dan berencana berkonspirasi melawan kami, bukan, Anda binatang? Anda sebenarnya ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kotor sekali, Weiwei," seru Ji Yuner, wajahnya yang cantik memerah. Bahkan dia kagum dengan imajinasi kaya yang dimiliki gadis ini. Ling Han mengeluarkan bahan makanan dari menara hitam, dan mulai memasak. Dia berkata, "Ambil atau tinggalkan. Apakah Anda pikir saya memohon Anda untuk tinggal di sini? Aku tidak akan jatuh cinta pada trik psikologi balikmu. Taktik semacam itu adalah sesuatu yang telah saya lakukan sebelum saya berusia 3 tahun, Yi." Li Weiwei tiba-tiba mengendus, dan matanya dilatih pada 3 potong daging di atas panggangan, dan kemudian berbalik untuk melihat sup di samping juga. "Baunya enak," katanya, terharu. "Bukan urusanmu," Ling Han berkata, tersenyum, "ada racun di dalam daging ini, jadi tetaplah dan tonton dari sela-sela. Jika kamu berani menaruh racun di dalamnya, aku akan membunuhmu." Li Weiwei tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya, dan berkata, "Blockhead, dari mana daging ini berasal? Baunya enak sekali." Ling Han menatapnya, lalu bertanya, "Ada apa? Apakah kamu mau makan?" "Sialan bodoh," Li Weiwei punuk. "Kamu benar-benar picik. Aku hanya menggodamu sedikit. Baik, saya ingin makan, jadi bagaimana dengan itu? Jika kamu tidak suka, datang dan gigit aku." Ling Han tak bisa berkata-kata. Tidak heran jika Menteri Kiri begitu pusing tentang putri kesayangannya ini. Memang, dia tidak memiliki sedikit pun sifat pendiam yang harus dimiliki oleh seorang wanita muda yang baik hati. Dia tersenyum, dan berkata, "Saya masih punya banyak jenis makanan ini. Jadi, saya ingin membuat perjanjian bisnis dengan Anda. Kamu ingin menjualnya padaku? Baiklah. Betapapun banyak yang Anda miliki, saya akan mengambil semuanya," kata Li Weiwei dengan lambaian tangannya, tampak sangat kaya dan sombong.
namun Ling Han menatapnya dengan ragu, dan menjawab, berapa banyak True Origin Stone yang akan Anda miliki? Jika Anda memiliki kurang dari 1000, maka jangan bilang Anda kaya. Li Weiwei membuka mulutnya untuk membalas, tetapi akhirnya menghela nafas dalam kekalahan. Dia benar-benar tidak bisa menghasilkan 1000 True Origin Stone. Semakin mulia klan, semakin ketat pembatasan akan pada pengeluaran junior mereka. Itu karena jika Anda memiliki banyak kekayaan di tangan Anda mungkin bisa menghabiskan waktu minum dan bersenang-senang. Namun, usia muda adalah masa emas kultivasi. Jadi bagaimana Anda bisa memboroskannya dengan bodoh seperti itu? Sementara itu, mata Ji Yuner yang indah bersinar, dan dia bertanya, jadi apa yang saudara senior Ling maksudkan adalah menjual bahan makanan ini ke berbagai klan yang mulia dan bergengsi? Ling Han menggenggam tangannya, tersenyum, dan berkata, saudari junior Ji benar-benar cerdas, saudara. Li Weiwei tidak senang, dan bergumam, bagian mana dari diriku yang bodoh? Namun, ini bukan daging spiritual. Tidak peduli betapa lezatnya itu, saya tidak berpikir ada orang yang mau membayar True Origin Stone untuk itu. Ji Yuner bisa mengatakan bahwa Ling Han jelas menginginkan True Origin Stone. Selanjutnya, dia menginginkan jumlah yang besar. Daging spiritual, apa itu daging spiritual? Ling Han bertanya. Li Weiwei segera mengejek, dan menjawab, kamu benar-benar orang desa, kamu bahkan tidak tahu apa itu daging spiritual? Izinkan saya memberitahu Anda, hanya binatang iblis tingkat immortal yang bisa memelihara daging spiritual. Itu adalah bagian paling penting dari mereka, dan orang bisa melahapnya langsung. Ini akan sangat menambah energi Anda, dan juga dapat meningkatkan kultivasi Anda. Efeknya bahkan lebih baik daripada True Origin Stone. Sayangnya, tidak peduli seberapa besar binatang iblis, pemeliharaan daging spiritual dipengaruhi oleh tingkat budidaya. Jika binatang iblis berada di tingkat minor dari tier sungai gunung, hanya ada bagian sekecil ini. Dia mendemonstrasikan ukurannya seukuran ibu jari. Sangat kecil dan menyedihkan. Seseorang harus tahu bahwa tingkat immortal Beast Beast dapat mencapai ukuran yang mengerikan dari gunung kecil. Ling Han memberi "oh". Kemudian, dia akan memiliki saluran lain untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika dia melihat sepotong daging panggang hampir selesai, dia mengeluarkannya dan menggunakan pisau kecil untuk memotongnya menjadi 2 bagian. Lalu dia meletakkannya di piring dan menyerahkannya masing-masing ke Li Weiwei dan Ji Yuner. Dia berkata, cobalah dulu rasanya. Lihat apakah layak membayar True Origin Stone. Blockhead, Anda benar-benar tidak memasukkan obat apapun ke dalamnya? Wajah Li Weiwei penuh dengan kecurigaan. Jika Anda tidak akan memakannya, kembalikan padaku. Ling Han berpura-pura akan mengambil kembali piring itu. Pergi. Sekarang setelah Anda menyerahkannya ke tangan saya, itu milik saya sekarang. Tidak mungkin kamu mengambilnya kembali. Li Weiwei buru-buru membela makanannya. Dengan menggunakan sumpit, dia mengambil daging yang dipanggang dan menggigitnya. Tiba-tiba, dia memiliki perubahan ekspresi yang cepat. Chapter 904. Keturunan Macan Putih. Weiwei, ada apa? Tanya Ji Yuner buru-buru. Dia secara alami tidak akan menerima teori Li Weiwei tentang makanan yang dibius secara serius. Tetapi dia masih khawatir ketika dia melihat ekspresi Li Weiwei saat ini. Pria dari dunia kecil ini mungkin benar-benar tidak mengenal rasa hormat dan ketakutan dan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ini terlalu lezat, Li Weiwei tiba-tiba berseru. Kemudian dia mulai melahap makanan dan makan semua daging panggang yang tersisa. Lalu dia berbalik untuk menatap lekat-lekat ke piring di depan Ji Yuner. Matanya cerah seolah dia akan menerkam setiap saat. Ji Yuner tidak bisa membantu tetapi mengulurkan lengannya untuk menjaga makanannya, dan bertanya, apakah ini benar-benar enak? Li Weiwei memalingkan wajahnya, dan menuntut, blockhead, cepat sajikan daging panggang yang tersisa. Namun Ling Han tersenyum, dan berkata, apakah Anda akan membayar True Origin Stone untuk itu? Ya, Li Weiwei berkata dengan tidak sabar, cepat, serahkan. Aku ingin makan sepuas hati hari ini.
Hati-hati kamu tidak menjadi gemuk, kata Ling Han sambil tersenyum. Hahaha, tidak peduli berapa banyak aku makan, aku tidak akan menjadi gemuk. Saya memiliki sosok yang sempurna, Li Weiwei menyatakan dengan bangga. Ling Han mengambil sepotong daging yang benar-benar dimasak dan meletakkannya di piring Li Weiwei. Gadis itu langsung gembira, dan buru-buru menggunakan sumpitnya untuk mengambil dagingnya, mulai makan lagi dengan gembira. Ji Yuner hanya bisa merasa penasaran, apakah itu benar-benar lezat? Li Weiwei adalah nona muda keempat dari Menteri Kiri. Makanan lezat apa yang belum pernah dia makan sebelumnya? Namun sekarang, dia sebenarnya sangat dipenuhi dengan antisipasi tak tertahankan. Dia dengan elegan mengambil sumpitnya, memetik daging yang dipanggang, dan menggigit giginya dengan gigi seputih salju. Sejujurnya, cara memanggang daging ini benar-benar tidak terlalu mengesankan, tetapi dalam sekali gigitan, rasa aromatik yang kuat dari daging menyebar langsung di mulut. Rasa lezat semacam itu benar-benar akan membuat semangat seseorang bahkan. Bagaimana bisa begitu lezat? Dia lebih pendiam, dan juga lebih terkendali. Tetapi dia masih merasakan dorongan untuk membuka mulut lebar-lebar dan mulai melahap daging. Meo, tepat pada saat ini, bayangan putih melintas, dan sebelum mereka bertiga bereaksi, 2 potong daging di panggangan barbek menghilang. Kucing putih itu, Li Weiwei dan Ji Yuner berseru bersamaan. Bukankah justru kucing putih yang terkenal di dinding halaman yang sekarang mereka lihat? Mulutnya memegang 2 potong daging panggang, dan mereka benar-benar bisa melihat ekspresi bangga di wajahnya seolah-olah itu mengejek mereka bertiga. Bagaimana dengan itu? Saya masih berhasil, bukan? Itu melahap daging dengan lahap, dan dalam beberapa saat, 2 potong daging benar-benar dimakan. Tidak heran jika lemak itu. Kali ini, Ling Han menjaga kewaspadaannya, tetapi dia masih tidak berhasil menghentikannya tepat waktu. Jangan hanya melihat bagaimana kucing gemuk ini memiliki perut yang membulat, kecepatannya sangat cepat. Wah, itu dagingku, Li Weiwei langsung menjerit ngeri, dan dengan marah menunjuk dengan jari, berkata, kucing sial, kamu berani mencuri dagingku. Ini belum berakhir. Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan berkata, itu daging saya. Oke, saya tahu Anda sangat bersemangat, tetapi Anda masih harus membedakan antara siapa tuan rumah dan tamu. Li Weiwei berpunuk, dan menyatakan, kamu adalah anak buahku, jadi dagingmu juga milikku. Yi, kucing ini bukan kucing, itu binatang suci. Harimau putih, menara kecil tiba-tiba berseru. Kemarin, saya memiliki beberapa kecurigaan, tetapi tidak dapat mengkonfirmasi. Tapi sekarang, aku pasti bisa memastikan bahwa ini pasti keturunan White Tiger. Ling Han memberi, kucing bulat dan gemuk ini sebenarnya bukan kucing, tetapi seekor harimau. Ini pasti reinkarnasi yang keliru, kan? Bagaimana itu bisa berkembang menjadi makhluk seperti ini? Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya secara mental. Apakah Anda yakin, Hoho, hanya keturunan macan putih yang akan memancarkan udara yang begitu mulia? Tidak ada kesalahan, jawab menara kecil. Apakah macan putih sangat kuat? Tanya Ling Han. Dia telah melihat keturunan naga sejati sebelumnya, dan bahkan yang terakhir tidak bisa melakukan apa-apa selain dihancurkan oleh tangannya. TSK, apa yang kamu temui masih bisa dianggap sebagai keturunan naga sejati? Menara kecil mencibir. Paling-paling hanya ada sepotong garis keturunan naga sejati dalam dirinya. Namun, anak harimau putih ini berbeda. Garis keturunannya sangat padat, tetapi tampaknya telah mengalami beberapa cedera serius, yang menyebabkannya tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan sebenarnya dari garis keturunannya. Tunggu, seberapa kuat macan putih? Tanya Ling Han. Apakah kamu tahu tentang genesis tier? Menara kecil membalas dengan pertanyaannya sendiri. Apakah ini bukan pertanyaan yang tidak masuk akal? Hoho, jika itu adalah macan putih dalam kondisi prima, maka kepulan niat membunuh akan dapat menghilangkan seseorang di tingkat kejadian. Menara kecil menjawab dengan jijik. Benarkah? Ling Han tidak berani percaya. Genesis tier adalah kemampuan terkuat di dunia ini, bahkan jika keduanya berada di lapisan ke-9 dari Shattering Void tier, masih akan ada dunia yang berbeda, kan? Apalagi saat apa? Tidak ada. Hanya berkonsentrasi pada kultivasi Anda dan jangan bicara begitu banyak omong kosong. Ling Han benar-benar merasa ingin memukul seseorang.
bukankah topik ini dimulai oleh menara Sundere ini? Dia memang bersusah payah untuk berdebat, dan bertanya, lalu bagaimana dengan keturunan macan putih? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menjinakkannya? Heh, jika aku tidak, akankah aku berbicara begitu banyak omong kosong denganmu? Menara kecil berpunuk. Baik, itu bertindak Sundere lagi. Namun, kali ini, Ling Han tidak berencana bertengkar lagi. Dia bertanya, bagaimana kita menjinakkannya? Tunggu, ada pemiliknya? Dengan betapa bangganya harimau putih, bagaimana mungkin ia bisa melayani sampah orang-orang seperti tier tubuh surgawi? Keluarkan beberapa logam ketuhanan. White Tiger memiliki perataan elemen dari logam, dan dapat menyerap kekuatan logam dewa untuk meningkatkan penanamannya, kata menara kecil. Ling Han memberi art. Sekarang, menara hitam akan dapat menghasilkan sepotong logam godly setiap tahun. Jika dia mengesampingkannya tanpa menggunakannya, kualitas dari sepotong logam godly ini dapat terus ditingkatkan. Tapi, hanya 1 tahun yang telah berlalu saat ini, jadi dia hanya memiliki sepotong logam dewa yang dimilikinya. Kamu tidak bisa menangkap serigala tanpa rela mengorbankan anakmu. Macan putih ini masih muda. Anda dapat membangun hubungan yang baik dengannya sekarang, dan jika Anda dapat menyembuhkan penyakitnya di masa depan, tidak akan sulit baginya untuk mengakui Anda sebagai tuannya. Bahkan jika itu adalah, itu masih keberadaan yang sangat kuat. Menara kecil mengatakan. Ling Han mempertimbangkan masalah itu, lalu mengeluarkan logam dewa. Bagaimanapun, dia masih beberapa waktu jauh dari level immortal. Selain itu, selama dia memiliki sejumlah besar batu asal sejati di tangan, bukankah itu masalah sederhana untuk mengganggu logam godly? Ini adalah logam ketuhanan. Li Weiwei adalah putri dari kediaman Menteri Kiri, jadi dia mengenalinya untuk apa itu hanya dengan satu tatapan. Dia tidak bisa tidak terkejut. Blockhead, dari mana kamu mendapatkan logam godly? Tidak mungkin Anda mencurinya dari suatu tempat, kan? Ling Han mengabaikannya, dan hanya melambaikan logam godly di depan kucing gemuk itu, dan bertanya, kucing bulat dan gemuk, apakah Anda ingin sepotong logam godly ini? Kucing gendut itu langsung menggembung marah. Itu adalah keturunan macan putih. Jadi seberapa muliakah itu? Orang ini benar-benar seorang manusia. Tidak tahu betapa menakjubkannya aku itu berpura-pura menyendiri. Apakah Anda pikir itu hanya karena Anda melambai-lambaikan sepotong logam dewa yang apapun, saya akan ketagihan? Anda benar-benar memandang rendah saya. Ling Han berpikir sejenak, lalu mengeluarkan segumpal wol dari dalam menara hitam, dan melemparkannya ke tanah. Meo, kucing gendut itu langsung tidak bisa menahan diri, dan langsung menerkam ke bola, akhirnya menyadari itu terlalu tanpa pamrih, sebenarnya tergoda untuk mengungkapkan sifat aslinya dengan bola. Dia buru-buru berjongkok, dan menggunakan cakarnya, menyisir kumisnya, bersikap menyendiri. Namun, matanya terus meluncur tak terkendali ke arah bola itu. Itu benar-benar ingin menerkam bola lagi. Melihat aksinya, Li Weiwei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ji Yuner lebih pendiam, namun tetap saja menutupi mulutnya yang kecil dengan tangan ketika senyum muncul di sudut bibirnya. Ini yang lain, Ling Han melemparkan bola wol lagi. Meo, kucing gendut itu, yang tidak bisa menahan diri, menerkam. Chapter 905. Disuap dengan makan tunggal. Jika menara kecil memiliki ekspresi wajah, saat ini pasti akan tercengang. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya berkata, keturunan dari cedera macan putih ini kemungkinan besar adalah cedera otak. Ia benar-benar menganggap dirinya sebagai kucing, itu sedikit menghambat. Kucing kecil, datanglah dengan cepat. Saya juga punya bola. Li Weiwei mengambil bola wol di tanah, dan kemudian melemparkannya. Kucing gemuk itu tidak bisa menahan diri dan menerkam, tetapi kemudian menjadi sangat marah hingga meledak menjadi serangkaian mengeong keras, merasakan penyesalan yang luar biasa. Mengapa benda itu sama sekali tidak tahan terhadap wol, benda seperti bola? Ling Han tersenyum, dan berkata, kucing gemuk, mari berteman. Di masa depan, Anda dapat makan sebanyak mungkin daging panggang di sini sesuka Anda hingga kenyang,
Bagaimana dengan itu? Meskipun kamu bisa merebutnya, aku masih bisa memilih untuk tidak mengeluarkannya. Selain itu, saya masih bisa memilih untuk makan di tempat lain juga. Jika sebelum mencicipi makanan lezat di dalam menara hitam, kucing gemuk akan secara alami meremehkan tawaran ini sebagai sesuatu di bawah penghinaannya. Apakah kamu bercanda? Hanya memberi saya makanan, dan Anda ingin berteman dengan saya? Dalam mimpimu, tapi sekarang, itu hanya harus memikirkan makanan di dalam menara hitam, dan itu sudah akan mengiler. Itu berdiri di sini sejak dini hari ini, bukankah justru karena ingin merebut makanan, tidak bisa tidak merasa terganggu? Sebagai harimau putih, harga dirinya memaksanya untuk lebih berkemauan keras, dan tidak tunduk demi makanan semata, tetapi sebagai pelahap, ia tidak bisa menahan godaan semacam itu. Bukankah ini hanya pertemanan? Saya tidak mencari keuntungan dari Anda, Ling Han membujuk sambil tersenyum. Meo, kucing gemuk itu mengangguk, dan merasa bahwa kata-kata Ling Han sangat masuk akal. Bagaimanapun, tidak perlu untuk mengorbankan apapun sebagai imbalan. Li Weiwei dan Ji Yuner keduanya terkejut. Orang harus tahu bahwa kucing ini telah digambarkan sebagai sangat menakutkan oleh Zhang Deman, dan merupakan keberadaan yang pasti tidak bisa dianggap enteng. Tapi sekarang, itu sebenarnya setuju untuk berteman dengan Ling Han. Mereka praktis, tercengang. Yang paling penting, itu karena macan putih ini benar-benar terlalu mudah, dan akan dengan mudah tertipu. Kalau tidak, itu jika pria yang licik seperti kelinci, coba saja dan lihat apakah itu akan dibodohi. Ling Han mengambil lebih banyak makanan, tidak hanya daging panggang, tetapi juga jenis makanan lezat lainnya. Dengan roh herbal berusia ribuan tahun sebagai bahan pelengkap, di dunia kecil, ini akan dianggap sebagai makanan yang sangat luar biasa, tetapi di alam abadi, itu lebih biasa. Itu karena umur dewa tidak terlalu lama. Selain itu, kekuatan yang kuat dapat memisahkan area yang akan digunakan untuk budidaya ramuan roh, dan setelah beberapa ribu tahun, mereka juga dapat memanen sejumlah besar ramuan roh berumur ribuan tahun setiap tahun. Namun, dalam hal jumlah, itu tidak bisa dibandingkan dengan tingkat produksi menara hitam sama sekali. Karena itu, bahkan Li Weiwei, seorang putri menteri kiri, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat betapa borosnya Ling Han. Mungkinkah dunia kecil begitu kaya? Secara alami, semua orang memakan daging ini sepuasnya. Meskipun kucing gemuk termasuk dalam kategori tsundere, itu adalah watak alami yang disebabkan oleh kebanggaan yang pantas dari binatang suci. Tapi saat pesta, itu juga santai, dan berbaring malas di punggungnya, memungkinkan Li Weiwei dan Ji Yuner untuk menggosok perutnya, benar-benar nyaman. Itu adalah keturunan agung dari Divine Beast, namun sebenarnya dibeli oleh makanan. Betapa memalukannya, Ling Han memanggil tikus yang mencari emas, tetapi tidak mengizinkan Li Weiwei dan Ji Yuner menyadarinya. Mereka hanya berpikir bahwa dia telah mengeluarkannya dari dalam kamarnya. Begitu melihat tikus, kucing gemuk segera bereaksi pada insting. Tiba-tiba, ia berbalik dan mencapai cakarnya, berniat untuk melakukan tugasnya yang benar. Sementara itu, tikus yang mencari emas benar-benar beku ketika jatuh ke tanah dengan berpura-pura mati. Itu benar-benar setengah takut setengah mati. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Ini hewan peliharaanku, jadi jangan takut." Baru pada saat itulah kucing gemuk menjilat cakarnya dengan sikap menyendiri. Karena telah menyetujui persahabatan, itu memang harus memberi Ling Han wajah. Tikus yang mencari emas bergegas ke bahu Ling Han dengan siu. Salah satu cakar kecilnya menunjuk ke arah kucing gemuk itu, dan mencicit dengan keras, mencoba mengatakan, "Lelaki besar ini ingin memakanku, Tuan, Anda harus memberi saya keadilan." Li Weiwei dan Ji Yuner mendecakkan lidah mereka dengan heran. Itu tidak biasa bagi binatang iblis untuk memiliki kecerdasan. Sebenarnya, sebagian besar binatang iblis yang telah mencapai Shattering Void Tier bahkan akan mampu berbicara, dan mereka yang telah naik ke level immortal bahkan bisa berbentuk manusia. Tapi, sangat jarang melihat tikus bayi yang imut, menyebabkan mata mereka yang indah menyala ketika mereka saling bertarung memperebutkannya.
Ini sangat menakutkan bagi tikus yang mencari emas sehingga mulai mati lagi karena mengira kedua wanita ini ingin memakannya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan ini, Ling Han telah membentuk aliansi bisnis dengan kedua wanita itu. Mereka berdua akan bertanggung jawab untuk membuka saluran penjualan, dan dia akan bertanggung jawab atas persediaan. Keuntungan akan dibagi 50-50 di antara mereka, di mana Ling Han akan mendapat setengahnya, sedangkan Li Weiwei dan Ji Yuner akan berbagi sama rata setengah dari keuntungan mereka. Li Weiwei bersemangat tinggi, ini adalah kesempatan penting yang dapat mengubah citranya. Di mata ayahnya yang dulu, dia benar-benar nyonya muda yang hanya tahu untuk menghabiskan uang, tetapi siapa yang tidak memiliki harga diri mereka sendiri? Li Weiwei ingin membuktikan bahwa dia bukan hanya seorang wanita muda kaya yang hanya bisa bergantung pada manfaat memiliki ayah yang baik. Dia dipenuhi dengan semangat juang, dan dengan cepat pergi bersama Ji Yuner, tidak sabar untuk keluar dan melakukan sesuatu yang hebat. Sementara itu, Ling Han berjalan ke perpustakaan institusi utara. Karena itu adalah perpustakaan, secara alami berisi buku-buku yang tak terhitung banyaknya, yang meliputi teknik budidaya, teknik seni bela diri, teknik alkimia, teknik pembentukan, dan sebagainya. Tapi, akademi tidak akan membiarkanmu mendapatkannya tanpa biaya. Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan kredit akademis untuk menukar hal-hal ini. Tentu saja, itu berlaku untuk siswa tingkat immortal. Teknik rahasia yang dimaksudkan untuk Shattering Void Tier sama sekali tidak dalam pertimbangan akademi, dan semua siswa akademi dapat membaca dengan teliti teknik ini secara bebas. Dengan demikian, Ling Han tidak perlu khawatir tidak memiliki kredit akademik dan bahkan tidak memiliki hak untuk masuk ke perpustakaan. Kredit akademik, saya harus mulai mempertimbangkan untuk mendapatkan mereka di masa depan, pikir Ling Han. Kecuali jika dia mengambil beberapa petinggi dari akademi sebagai master, dia harus memikirkan caranya sendiri untuk mendapatkan teknik kultivasi tingkat immortal. Mereka bisa dilelang di rumah lelang untuk True Origin Stone, tetapi teknik budidaya yang bisa diperoleh dari rumah lelang pasti sangat mahal harganya. Bahkan jika dia membuka saluran penjualan untuk makanan di dalam menara hitam, dia tidak mungkin bersaing dalam kekayaan dengan berbagai orang kaya dan berkuasa di ibu kota kekaisaran. Atau setidaknya, sebelum alkimia berkembang, dia hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan kredit akademik dan menukar mereka dengan teknik budidaya dari perpustakaan. Dia tidak ingin mengambil siapapun sebagai tuan. Setelah naik ke posisi raja, kepribadiannya juga telah berubah, dan dia sekarang memiliki kebanggaan sebagaimana layaknya seorang kaisar. Di seluruh dunia, siapa yang akan mampu menjadi penguasa bagi seorang kaisar? Dia tiba di pintu masuk perpustakaan, dan melihat seorang lelaki tua duduk di pintu. Seluruh kepalanya ditutupi dengan rambut putih, menutupinya dengan sangat penuh sehingga bahkan wajahnya nyaris tak terlihat. Tubuh bagian atasnya terus bergoyang ke sana kemari begitu sedikit, dan dia tampaknya tidur sangat nyenyak. Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian berjalan mengelilinginya saat dia menuju. "Pa," sebatang tongkat berjalan mengulur, menghalangi jalannya. "Nak, apakah kamu berencana mencuri buku?" Pria tua ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Aku tidak akan berani. Saya hanya ingin meminjam buku untuk dibaca," Ling Han menjelaskan. Pria tua itu menatap Ling Han untuk beberapa saat, lalu berkata, "Cetak telapak tanganmu di batu itu, dan kamu tentu tahu berapa level yang bisa kamu masuki dan teknik rahasia macam apa yang bisa kamu lewati. Terima kasih atas bimbingan Anda, senior." Ling Han mengangguk dan memandang pilar batu di depannya. Tingginya sekitar setengah dari manusia, dan ada batu giok di atasnya. Itu hanya sedikit lebih besar dari ukuran telapak tangan. Dia mengulurkan tangan dan menekan. Dia langsung merasakan mati rasa dalam kesadarannya, yang segera kembali normal. Jika bukan karena fakta bahwa rohnya sangat sensitif, dia tidak mungkin merasakannya sama sekali. Melihat ekspresi terkejut di wajah Ling Han, pria tua itu tidak bisa membantu tetapi memberikan "Yi" dan bertanya, "Kamu benar-benar bisa merasakan sedikit rohmu ditarik keluar?" Ekspresi Ling Han tiba-tiba berubah drastis.
Roh itu sangat penting, dan sekarang, sepotong rohnya benar-benar telah ditarik. Jangan khawatir, itu tidak akan berpengaruh pada kamu, kata pria tua itu tersenyum. Kemudian, sambil melambaikan tangannya, dia berkata, masuk. Setelah melihat Ling Han menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, roh anak ini sebenarnya sangat sensitif. Ini memang membuat saya merasa ingin menghargai bakatnya, dia akan layak diamati untuk sementara waktu. Chapter 906. Menghasilkan suatu ide. Ling Han hanya bisa berkeliaran di lantai pertama perpustakaan, tetapi buku-buku di sana semua dapat diakses olehnya, tanpa batasan membaca. Jelas, ini adalah teknik dan seni di bawah level immortal. Ling Han juga tidak terburu-buru untuk menemukan seni alkimia, dia perlahan membalik-balik buku sambil berjalan. Teknik kultivasi origin power yang saat ini dia budidayakan bukanlah teknik yang unggul. Jika dia ingin mengandalkan teknik yang ekstrim untuk mendapatkan kekuatan tambahan 4 bintang di luar origin power, itu akan sulit. Dia mungkin harus berhenti pada kekuatan 18 atau 19 bintang. Oleh karena itu, ia bermaksud untuk mempraktikkan teknik kultivasi yang berbeda. Mengubah ke teknik budidaya yang berbeda pasti akan memiliki dampak yang cukup besar pada kemajuannya ke tingkat budidaya yang lebih tinggi, tetapi benar-benar diperlukan untuk mengisi ke batas kekuatan 20 bintang. Akademi Scarlet Heaven, atau setidaknya institusi utara, sangat murah hati. Ada banyak teknik di sini, semuanya lengkap dengan 10 tingkat budidaya dan dapat digunakan untuk mengolah hingga puncak tier Shattering Void tier. Setelah mencapai langkah ini, seseorang dapat mengajukan permohonan di akademi untuk mempelajari metode budidaya elit seperti instruksi dan aplikasi teknik untuk pengisian menuju tier Sungai Mountain. Setelah melangkah ke Mountain River tier, sisanya akan tergantung pada individu. Ini juga kebenaran yang tidak berubah dan abadi dari dunia seni bela diri. Berlatih kultivasi akan selalu menjadi masalah pribadi Anda. Jika Anda tidak dapat memahami teori yang tidak jelas, maka tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Anda hanya bisa memikirkannya sendiri, yang mungkin memakan waktu beberapa hari atau beberapa tahun sebelum akhirnya Anda memahaminya. Ada juga kemungkinan bahwa Anda akan terjebak pada rintangan ini seumur hidup. Praktis fatal bagi seorang kultivator untuk mengembangkan kebiasaan mengandalkan orang lain. Setelah lama mencari, Ling Han tidak menemukan teknik yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Sementara mendorong kekuatan seseorang ke 9 bintang, 10 bintang, atau bahkan 11 bintang dari penghancuran Void tier relatif sederhana, menembus hingga 12 atau 13 bintang itu sangat sulit peningkatan oleh 1 bintang mirip dengan meraih langit. Setelah perenungan sesaat, dia tiba-tiba merasakan ledakan inspirasi dan berpikir pada dirinya sendiri. Sekarang, saya lengkap dengan 6 atribut. Bagaimana jika saya berlatih 6 teknik kultivasi yang berbeda dan menggabungkannya? Dengan pemikiran seperti itu, tiba-tiba dia merasakan kegembiraan yang tak terkendali. Dia mencari tinggi dan rendah untuk 6 teknik tingkat yang sama dan terdiri dari 6 atribut, yang termasuk dalam kategori 5 elemen 1 dan guntur, dan kemudian menghafal masing-masing. Bahan-bahan di sini tidak bisa diambil. Tidak seperti buku-buku tradisional, teknik-teknik ini bertuliskan pada tulang, beberapa adalah tulang binatang, dan beberapa bahkan tulang manusia, dan memegangnya sedikit membuat bulu kuduk. Ketika jari-jarinya menyentuh mereka, tulang-tulang itu bersinar, dan teknik-tekniknya dimanifestasikan, semuanya dilihat sebagai pola-pola rahasia yang saling berjalin, dan bukan kata-kata nyata. Ada juga bagan pembuluh darah, yang menggambarkan rute aliran origin power dan titik-titik akupuntur tersembunyi di tubuh manusia yang perlu diblokir. Jadi ada hal-hal seperti itu. Ini benar-benar membuka mata Ling Han. Dia datang dari dunia kecil, dan bahkan jika dia hidup 2 kali, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Mengingat keterbatasan lingkungan di dunia kecil, ia hanya mempelajari 2 jenis teknik 10 tingkat 1 dari balap laut dan 1 lagi dari 5 sekte. Teknik-teknik ini paling banter memungkinkannya untuk menumbuhkan kekuatannya hingga level 11 Star of Shattering Void tier,
masih 2 bintang lagi dari mencapai batas origin power. Ling Han benar-benar asyik melewati teknik. Dia sudah berdiri di puncak lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Teknik-teknik ini hanyalah referensi baginya, bukan masalah yang sulit yang akan terus-menerus membuatnya frustrasi. Dia tidak bisa membantu tetapi sangat senang. Dia yakin bahwa dia bisa menembus dan mencapai kekuatan 13 bintang kekuatan asal setelah mengintegrasikan 6 teknik. Tidak perlu khawatir tentang seni tubuh Tyrant 9 naga benar-benar hebat, cukup baginya untuk mencapai batas maksimal dari kekuatan brutal. Setelah menghabiskan kurang dari setengah hari, dia menutup matanya dengan puas. Kemudian, setelah menghembuskan nafas panjang, dia menunjukkan senyum. Dia meletakkan buku-buku tulang kembali di tempatnya sebelum berangkat mencari seni alkimia. Menemukannya, Ling Han menemukan tulisan suci kuno. Yang ini adalah buku yang sebenarnya. Membalik-baliknya, dia melihat bahwa itu mencatat teknik untuk memperbaiki pil alkimia level 10 dan menggambarkan efek dari beberapa pil alkimia level 10 pada pembudidaya tier sungai gunung. Misalnya, Replenishing Spirit Pill. Ling Han tidak serakah. Dia memutuskan untuk hanya mengerjakan resep pil alkimia ini untuk sementara waktu. Dia menghafal resep pil itu masalah sederhana asalkan orang memiliki ingatan yang cukup baik. Ini tidak akan menjadi masalah bagi kebanyakan pembudidaya. Kesulitan terletak pada mengekstraksi pola dari bahan obat dan menganyamnya bersama selama proses meramu pil. Terlalu mudah untuk membuat kesalahan. Saat tidak perhatian, dan jalinan pola yang salah akan menyebabkan seluruh ramuan hancur total. Oleh karena itu, catatan resep pil bahan ini hanya setengah halaman sederhana, sedangkan metode menjalin pola yang digunakan penuh 18 halaman, dan ini hanya pil alkimia level 10 pil alkimia tingkat dewa bahkan lebih menakutkan. Satu buku lengkap hanya akan merekam resep satu pil alkimia, dan buku ini akan sangat banyak. Untungnya, umur dewa tidak cukup lama, sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk mempelajari lebih banyak resep pil. Jika tidak, seseorang dengan masa hidup Shattering Void Tier hanya akan dapat mempelajari selusin resep pil tingkat dewa. Setelah menghabiskan setengah hari lagi, Ling Han akhirnya menutup buku itu dan menutup matanya, mencerna informasi tentang resep pil khusus ini. Ini mungkin hanya resep untuk Replenishing Spirit Pill. Tetapi karena itu akan memiliki efek tertentu pada pembudidaya tingkat sungai mountain, resepnya secara alami rumit, dan dapat dianggap sebagai resep untuk pil tingkat dewa semu. Untuk Ling Han yang hanya di Shattering Void Tier, memurnikannya akan sangat sulit. Kekuatan rohku telah meningkat pesat oleh teh reinkarnasi. Lebih jauh lagi, dengan kultivasi gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, kekuatan roh saya cukup stabil untuk memperbaiki pil pengisian roh pengisian ini, pikir Ling Han pada dirinya sendiri dengan percaya diri. Namun, alkimia adalah proses coba-coba. Dari kegagalan ke sukses, mungkin diperlukan beberapa kali atau mungkin puluhan kali. Saya hanya memiliki 2 True Origin Stone, saya tidak yakin berapa banyak bahan yang bisa saya beli. Dia mengembalikan buku kuno itu ke tempatnya semula, lalu berbalik untuk pergi. Dia berencana untuk keluar dari akademi untuk membeli bahan-bahan untuk memperbaiki pil pengisian roh. Ketika Ling Han datang ke pintu masuk utama perpustakaan, pria tua berambut putih itu meliriknya, dan ketika Ling Han berjalan keluar melalui pintu, pria tua itu tiba-tiba berkata, "Saya bermarga Su, Anda bisa memanggil saya Pak Tua Su. Mampir ketika Anda punya waktu. Saya suka mengobrol dengan orang-orang muda." Ling Han kaget. Dia berbalik dan sedikit membungkuk pada pria tua itu, dan berkata, "Ya, senior." Meskipun aura orang tua itu tidak mencolok, dan dia terlihat seperti orang tua biasa, akankah ada orang yang tidak berguna di Scarlet Heaven Academy? Seluruh orang itu memancarkan disposisi yang tinggi dan pantang menyerah. Tetapi itu berbeda dari menjadi sombong dan sombong. Pak Tua Su melambaikan tangannya pada Ling Han. Dia berdiri di sana sampai Ling Han berbalik dan berjalan pergi. Setelah sosok Ling Han menghilang, Pak Tua Su bergumam, "Anak ini sebenarnya bermaksud untuk berlatih 6 teknik kultivasi yang berbeda. Hehe,
Tidak banyak orang yang tahu bahwa mustahil untuk menyerang kekuatan utama Origin Power hanya dengan mempraktikkan satu teknik kultivasi, tetapi seorang kultivator dari dunia kecil benar-benar mendapatkan solusi secara kebetulan. Ini sangat menarik. Ini tentu saja keberuntungan, tetapi keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Kalau saja tidak, maka saya tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Ini adalah takdirku, keberuntunganku. Mungkin penyesalan orang tua ini bisa dibuat-buat oleh anak ini, sama seperti Pak Tua Su mengatakan kalimat terakhir. Tatapannya tiba-tiba berbinar, dan aura menakutkan mengelilingi seluruh tubuhnya. Namun, rantai berwarna hitam juga muncul secara bersamaan, dan dengan erat melingkari dada Elder Su, menyebabkannya batuk darah tanpa henti. 4 galaksi benar-benar muncul di belakangnya, dan masing-masing memiliki ukuran yang sama. Ada yang melihat ini, mereka akan benar-benar terkejut sampai ke inti. Siapa yang akan mengira bahwa seorang lelaki tua yang menjaga perpustakaan di Northern Institution sebenarnya adalah elit yang tiada taranya, yang tingkat kultivasinya telah mencapai puncak tingkat kesempurnaan Heavenly Body Tier. Chapter 907. Ramuan Pil. Setelah meninggalkan perpustakaan, Ling Han segera keluar dari akademi dan berjalan-jalan di sekitar ibu kota kekaisaran untuk mencari apotek. Praktik budidaya akan selalu tak terpisahkan dari pil alkimia, tetapi meramu pil alkimia hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis. Ini membatasi jumlah apotek yang tersedia. Ling Han telah mengunjungi beberapa, tetapi menemukan bahwa ruang lingkup apotek ini terlalu terbatas. Pil alkimia yang dijual adalah Heaven Grade dan di bawahnya, jadi tidak mungkin baginya untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk ramuan pengisian pil roh di sana. Melihat pembayaran di sana diselesaikan menggunakan emas dan perak, orang pasti sudah tahu levelnya memang terlalu rendah. Setelah mencari beberapa saat, Ling Han akhirnya menemukan apotek dengan bagian depan toko yang besar dan papan nama yang besar. Dia belum masuk, tetapi melihat bahwa ada 4 penjaga berdiri di pintu, masing-masing dengan tingkat budidaya Shattering Void Tier. Dia tahu sekarang, di dalam apotek ini, pasti akan ada sesuatu yang dia butuhkan. Benar saja, pil alkimia dan ramuan obat di sini sangat lengkap, dan pil alkimia tingkat tertinggi bahkan mencapai lapisan ke-7 dari level immortal. Konsep macam apa ini? Itu untuk konsumsi elit yang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Sun Moon Tier. Jika Ling Han mengkonsumsi satu sekarang, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Ini juga berlaku untuk batu asal sejati. Ki spiritual kental dari langit dan bumi yang terkandung di dalamnya terlalu terkonsentrasi. Jika dia memperbaikinya sekarang, dia hanya akan mencari kematian, dan itu tidak akan melakukan apapun untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Karenanya, sekarang harta budidaya ini hanya bisa digunakan sebagai mata uang. Ling Han tidak sedikit pun enggan berpisah dengannya. Seperti kata pepatah, Anda harus kehilangan beberapa untuk mendapatkan beberapa. Selama dia bisa mengarang Replenishing Spirit Pill, itu akan membantunya menghasilkan lebih banyak True Origin Stone sebagai balasannya. Untungnya, daya beli True Origin Stone cukup baik. True Origin Stone ukuran standar sekitar 500 gram bisa membeli 5 pil pengisian roh, atau bahan baku sebanyak yang cukup untuk 10 porsi. 10 bagian tidak hanya mampu menghasilkan 10 pil roh pengisian ulang, alih-alih setiap bagian dapat menghasilkan hingga 5 pil. Itu dihitung sesuai dengan ukuran tungku alkimia standar, dengan mempertimbangkan kesulitan menjalin pola. Ini standar. Namun, beberapa alkemis bisa memperbaiki semua bahan di tungku 5 adalah batasnya, dan bisa memperbaiki 3 bahan sudah di atas standar. Mempertimbangkan biayanya, selama 10 porsi bahan bisa disuling, hanya 10% tingkat keberhasilan ramuan pil sudah cukup untuk mendapatkan kembali biaya. Dari sudut pandang ini, alkimia adalah bisnis yang menguntungkan. Hal yang sama juga berlaku di alam abadi dan dunia kecil. Sangat disayangkan menjadi seorang alkemis terlalu sulit, dan seorang alkemis dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dari ramuan pil bahkan lebih jarang. Setelah mengetahui bahwa Ling Han ingin meramu pil pengisian roh, staf sangat antusias, dan mengatakan bahwa jika Ling Han berhasil meramu pil tersebut,
Mereka dapat membelinya, tetapi tidak dengan harga 1 batu True Origin untuk 5 pil. Sebagai gantinya akan menjadi 1 batu True Origin dengan imbalan 7 pil. Mereka harus mendapatkan sesuatu, bukan? Shattering Void Tier jelas merupakan kelompok pembudidaya terbesar di Chaotic Star Majestic Empire, sehingga pil pengisi ulang roh sangat populer, dan tidak perlu takut bahwa itu semua tidak akan menjual bahkan jika ada sejumlah besar yang tersedia. Sebaliknya, pil alkimia semacam ini selalu memberikan keuntungan kecil tetapi pergantian cepat dan lebih efektif dalam menarik pelanggan. Terkadang, itu bahkan dijual dengan kerugian. Ling Han tidak peduli tentang ini, dia tidak hanya membeli bahan-bahan yang sudah jadi, tetapi juga biji-bijian. Memiliki hal yang baik seperti menara hitam, akan konyol untuk tidak memanfaatkannya sepenuhnya. Segera, dia akan memiliki persediaan bahan baku yang tak ada habisnya, dan tidak perlu lagi membelinya di sini lagi. Selain itu, pil pengisian roh pada akhirnya hanyalah pil alkimia level 10. Sebagian besar bahan yang digunakan hanya membutuhkan pertumbuhan 100 tahun, dan hanya beberapa bahan yang membutuhkan 2 kali lebih lama. Untuk menara hitam, itu hanya akan memakan waktu 2 bulan. Ling Han telah menghabiskan 2 True Origin Stone, 1 membeli 10 porsi bahan, dan yang lain digunakan untuk membeli banyak biji. Setelah kembali ke akademi, dia mulai mengubur kepalanya dalam ramu pil. Dia secara alami tidak mengalami kesulitan dalam memurnikan bahan, tetapi dia mengambil napas dalam-dalam berikutnya. Langkah berikutnya adalah yang penting. Meramu pil itu sendiri. Buka tungku, dalam menara hitam, Ling Han tidak perlu khawatir tentang suhu api yang ekstrim. Di dalamnya, dia adalah dewa yang benar. Boom! Api berkobar, dan Ling Han mulai memasukkan bahan-bahan ke dalam tungku alkimia. Dimurnikan dengan api sejati, energi dalam ramuan obat mulai menguap, dan polanya saling terkait. Ling Han bertindak, mengatur kembali pola-pola ini untuk memenuhi persyaratan replenishing spirit pill, supaya pil itu memberi efek yang diinginkan. Dia terus memasukkan bahan obat, sementara pembuluh darahnya juga menjadi semakin rumit. Dengan suara ledakan, Ling Han menghela nafas, tungku meledak. Dia telah gagal. Sebagai seorang kaisar alkimia, sudah berapa lama sejak dia terakhir kali merasakan gagal membuat ramuan? Ling Han tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Dia terus-menerus berenang di lautan jalur alkimia. Ledakan tungku adalah hal biasa. Bagaimana mungkin ada kaisar alkimia di tahun-tahun berikutnya tanpa banyak kegagalan pertama? Alih-alih segera mulai memperbaiki bahan-bahan batch kedua, ia menutup matanya dan mengingat kembali upaya sebelumnya secara terperinci, mencoba memastikan penyebab kegagalannya. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, maka bahkan jika dia akan mencoba ramuan 100 kali, dia masih akan gagal 100 kali. Setelah waktu yang lama, Ling Han memulai proses pemurnian untuk kedua kalinya. Boom, dia gagal lagi. Namun, jika orang lain hadir, mereka akan menemukan bahwa kegagalan Ling Han kali ini datang lebih lambat dari upaya terakhir. Dengan kata lain, dia membuat kemajuan. Setelah meringkas kegagalannya, dia melakukan upaya lain. Boom, ini adalah kegagalan ketiga, tetapi tidak masalah, ada peningkatan. Pada upaya keempat, dia masih gagal. Untuk upaya kelima, dia masih gagal. Kemudian, upaya keenam juga berakhir dengan kegagalan. Tapi, sudut bibir Ling Han menunjukkan senyum. Dia lupa waktu, dan sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk meramu pil. Dia cukup percaya diri bahwa dia akan berhasil dalam upaya ketujuh. Datang, dia sangat berhati-hati, tangannya terus bergerak, mengerahkan kekuatan yang kuat, mengkondisikan pola bahan obat dan membuat bahan-bahan yang berbeda beresonansi satu sama lain. Dia menjalin pola-pola sedemikian rupa untuk memberikan efek yang tidak bisa dihasilkan oleh bahan obat tunggal. Setelah setengah hari, ekspresi Ling Han serius saat waktu yang paling penting telah tiba. Buka, dia memukul dengan ringan, dan tangannya langsung mulai bergerak tak terhitung banyaknya. 3 nyala api menyembur keluar. Itu adalah Tree Fire Guide, teknik rahasia ciptaannya sendiri. Dia tiba-tiba membuka tutupnya, dan melihat bahwa ada 5 pil bulat hijau jade di tungku. Tetapi dengan pembukaan tutupnya,
Pa, 4 pil hancur berkeping-keping, hanya menyisakan yang terakhir melompat-lompat. Tampaknya memiliki kehidupan sendiri, berusaha melarikan diri. Ling Han dengan cepat mengambilnya, dan keluar dari menara hitam, berniat untuk mengalami pil kesusahan pil alkimia level 10. Tapi, ketika dia berdiri di halaman, dia tidak melihat tanda-tanda awan mendung selama ini. Mungkinkah karena dimurnikan di menara hitam, itu diabaikan oleh langit dan bumi? Meo, tangisan kucing yang sangat marah terdengar. Seekor kucing besar gemuk melemparkan dirinya sendiri, mencabut cakar untuk menggaruk Ling Han. Hei, 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 apakah kita bukan teman baik? Ling Han dengan cepat menghindar. Meong, 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 kucing gemuk itu berteriak tanpa henti. Dikatakan bahwa dia telah menunggumu selama 7 hari, tetapi kamu belum muncul. Di mana daging yang kau janjikan, kata menara kecil. Mulut Ling Han sedikit bergerak. Kamu bahkan bisa berbicara dengan kucing, apa yang tidak mampu saya lakukan? Menara kecil merespons dengan nada tsundere. Ling Han tercengang. 7 hari sebenarnya sudah berlalu, dia meraih kucing gemuk itu, dan berkata, baiklah, baiklah, aku akan mentraktirmu daging, tolong tetap di tangan Anda. Tidak, maksud saya cakar. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membuatkanmu makanan? Kucing gemuk akhirnya berhenti menyerang Ling Han. Ia duduk di kaki belakangnya, menunjukkan ekspresi menyendiri dan bangga. Manusia, kamu semua adalah budak kucing kerajaan ini. Chapter 908. Kemajuan yang jelas. Ling Han membuat makanan besar untuk kucing gemuk dan dirinya sendiri. Secara alami, tikus pencari emas bergabung dengan mereka dan makan sepuasnya. Melihat kucing dan tikus itu bersama-sama seperti mitra dalam kejahatan, Ling Han tidak bisa menahan tawa ini terlalu harmonis satu. Pikiran ini belum terlewati ketika kucing gendut itu menerkam rat yang mencari emas. Tikus kecil ini benar-benar berani melihat-lihat dagingnya. Ini sangat menakutkan. Yang terakhir sehingga keempat anggota tubuhnya menjadi kaku, sementara ekornya lurus seperti ramrod. Kemudian berbaring di tanah, bermain mati. Trik ini sudah teruji oleh waktu. Dulu menghibur para wanita seperti Zhu Xuan'er dan Helian Sun Sue, hanya Hunyu yang ngiler melihat dirinya sendiri, menyebabkan si kecil merasa sangat tidak aman. Untungnya, gadis yang merupakan bencana yang lebih rakus dari dirinya sendiri telah meninggalkan mereka. Namun, kebahagiaannya baru berlangsung beberapa hari ketika seorang pria buas datang lagi. Mengapa guru selalu memiliki monster menakutkan ini yang akan menakuti si kecil ini di sisinya? Ling Han tidak bisa menahan tawa, tapi kemudian suara pa terdengar dari pintu halaman. Dia pergi untuk membuka pintu, dan melihat Li Weiwei berdiri di ambang pintu dengan tangan di pinggangnya, menunjukkan ekspresi seolah dia akan melahap seseorang. Bodoh-bodoh, di mana Anda selama 7 hari terakhir? Apakah Anda tahu bahwa saya datang ke sini untuk mencari Anda setiap hari sampai kaki saya sakit? Anda hanya pengikut saya, namun Anda berani membuat saya berlarian mencari Anda, belum lagi melakukan beberapa perjalanan yang sia-sia. Apakah Anda mencoba untuk memberontak? Dia mengoceh dengan keluhannya, menunjukkan sifat suka memerintah dari nyonya licik dan nakal muda bahwa dia. Ling Han dengan cepat mengangkat tangannya menyerah dan tersenyum. Permintaan maafku yang tulus, sesuatu telah muncul beberapa hari yang lalu. Bukankah saya kembali sekarang? Benar, Anda sangat bersemangat. Sudahkah saluran penjualan untuk ramuan dibuka? Jelas sekali. Dengan saya membuka jalan, masalah apa yang mungkin ada? Li Weiwei menggumam. Semua bahan yang kamu berikan padaku sudah terjual habis. Namun, karena itu hanya bagi mereka untuk mencoba, kami bahkan tidak mendapatkan satupun batu asal sejati. Ling Han mengangguk. Jika bukan karena Li Weiwei dan Ji Yuner, orang biasa tidak akan bisa mengirim makanan ke rumah tangga pejabat berpengaruh. Namun, karena mereka sudah makan makanan, sekarang giliran dia untuk memiliki keputusan akhir. Dia mengambil banyak makanan dan memberikannya kepada Li Weiwei, yang menjadi sangat bersemangat. Segera, akan ada True Origin Stone yang dicatat di akun mereka. Meskipun jumlah ini tidak banyak,
Dia telah mendapatkannya dengan tangannya sendiri, yang membuatnya merasa senang luar biasa. Namun Ling Han menggelengkan kepalanya. Bisnis seperti itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Tidak ada jalan lain. Bagaimana dia bisa menjelaskan asal-usul bahan-bahan ini? Kapasitas alat roh spasial terbatas. Jika dia bisa memasok makanan ini tanpa henti, dia pasti akan dicurigai. Bagaimanapun, makanan ini sangat lezat, akan sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan penasaran. Meskipun identitas Li Weiwei sangat mulia, Ling Han hanyalah seorang kaisar yang jatuh. Sejujurnya, bukankah dia masih mempertahankan identitas ini, yang mana kultivator tier sungai gunung akan menjunjung tinggi dia? Jadi bagaimana jika Anda diganggu, dihina, atau bahkan dibunuh? Ini hanya uang cepat. Tujuannya adalah untuk mengakumulasi True Origin Stone sambil menyempurnakan pil pengisi ulang roh tanpa hambatan. Ini adalah jalan yang benar untuk menghasilkan banyak uang. Kalau tidak mungkin seseorang akan dapat mengejar ketinggalan dengan penghasilan dari penjualan replenishing spirit pills dari tungku tunggal. Bahkan jika seseorang harus melanjutkan bisnis makanan selama sebulan penuh. Setelah mengirim Li Weiwei pergi, Ling Han mulai meramu pil alkimia, tapi kali ini tidak dilakukan di dalam Black Tower, tetapi di dalam halaman itu sendiri. Kucing besar yang gemuk, setelah makan dan meminum isinya, berbaring tengkurap di dinding halaman, bosan. Tapi, dengan itu di sana, kemungkinan tidak ada yang berani datang dan mengganggu Ling Han. Mereka harus tahu bahwa kucing putih ini dibesarkan oleh kepala Akademi Scarlet Heaven, elit dari Heavenly Body Tier. Akankah mereka berani memprovokasi dia? Meramu pil di luar menara hitam sedikit lebih sulit. Lagi pula, kontrol suhu api tidak lagi sesukanya. Tapi Ling Han masih membuat kemajuan. Dua suara terdengar ketika dia membuka tutup tungku. Kali ini, hanya 3 pil alkimia yang hancur berkeping-keping. 2 pil alkimia berhasil diramu. Seseorang seharusnya tidak melihatnya sebagai hanya mendapatkan 1 pil lagi. Ini sebenarnya merupakan kemajuan besar. Jika itu adalah alkemis lain, mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil seperti itu. Tapi, Ling Han adalah kaisar alkimia, dan pil alkimia level 10 masih dalam kemampuannya. Jadi kemajuan seperti itu sama sekali tidak aneh. Namun, masih belum ada kesusahan yang disebabkan oleh ramuan pil alkimia. Mungkinkah level di sini sangat tinggi sehingga bahkan pil alkimia level 10 tidak akan memicu kesusahan? Ling Han menebak. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Jika tidak ada pil kesusahan yang dipicu ramuan pil, maka jadilah itu. Ayo lakukan ini lagi. Dalam upaya ke-9, ia memanen 3 pil alkimia dari tungku. Sementara pada upaya ke-10, ia memanen 4. Dia kehabisan bahan pada saat itu. Jika aku bisa memperbaiki 1 porsi tungku lagi, maka mungkin aku bisa mencapai kesempurnaan, pikir Ling Han dalam hati. Dia sudah memanen 10 pil pengisian roh. Bahkan jika dia hanya bisa menukar 7 pil untuk 1 batu True Origin, dia sudah mendapatkan kembali investasinya. Batu asal sejati lainnya telah digunakan untuk membeli lebih banyak benih. Hehe, alkimia masih merupakan bisnis yang paling menguntungkan. Aku telah memilih profesi yang tepat. Ling Han tersenyum saat keluar. Dia bermaksud untuk menjual 7 pil dan membeli bahan-bahan. Kali ini, dia benar-benar menghabiskan 3 hari lagi. Begitu asyik dengan alkimia sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengolah teknik apapun. Kurangnya tenaga kerja benar-benar membuatku merasa waktu tidak cukup. Ling Han menghela nafas. Sekarang dia harus mulai dari awal dengan alkimia dan seni bela diri. Sepertinya dia juga harus membuat pilihan, dan memilih area utama untuk fokus. Jika dia mencoba mengelola keduanya, dia benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Aku akan berjalan di jalan seni bela diri. Ling Han dengan cepat mengambil keputusan. Tidak peduli betapa mulianya alkimia, itu hanya akan bertindak untuk melayani seni bela diri. Penghargaan yang diterima para alkemis juga diberikan kepada mereka oleh para pembudidaya. Jika seorang kultivator elit tidak menghormati Anda, bisakah Anda berhasil memukulinya? Karena itu, pada akhirnya, membuat kekuatan sendiri sekuat mungkin adalah jalan menuju dominasi. Dia pergi ke apotek besar dari sebelumnya, dan menawarkan 7 pil pengisian roh untuk dijual. Asisten toko tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Ling Han memurnikan,
dan hanya berpikir bahwa dia adalah seorang veteran. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Alkemis kecil-kecilan seperti kamu harus mencari dukungan. Meskipun sebagian dari penghasilan Anda akan diambil, ada juga perlindungan. Tidak seperti sekarang jika ada kesalahan kecil, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan kembali biaya Anda. Asisten toko dengan ramah memberitahu Ling Han saat itu. Lagi pula, para alkemis adalah jenis langka, dan seorang alkemis yang bisa meramu pil pengisian roh juga tidak sesederhana itu. Ling Han hanya tersenyum, dan membiarkan pihak lain memberinya 10 porsi bahan lagi, yang disimpannya di menara hitam dan pergi. Oh, ketika Ling Han berjalan keluar dari apotek, Luo Lai baru saja datang dari sekitar sudut. Dia menatap punggung Ling Han, dan tidak bisa menahan perasaan aneh. Dia berpikir bahwa Ling Han hanyalah orang rendahan dari dunia kecil. Apa yang dia lakukan di sini? Dia berjalan ke apotek, memanggil asisten toko yang sebelumnya melayani Ling Han, dan bertanya, orang itu sebelumnya, untuk apa dia ke sini? Asisten toko, menyadari bahwa ini adalah tuan muda klan Luo, tidak berani untuk tidak menjawab. Selain itu, ini bukan sesuatu yang memalukan. Pelanggan itu menjual 7 replenishing spirit pill cell, dan selain itu, apa? Luo Lai segera memotong kata-kata pihak lain, matanya bersinar, dan berkata, apakah kamu yakin? Asisten toko mengangguk. Bisakah dia membuat kesalahan tentang ini? Luo Lai langsung menyeringai akademi melarang murid-muridnya untuk menjual pil alkimia yang diberikan kepada mereka serta teknik, seni bela diri, dan sejenisnya. Hahaha, dia telah membenturkan kepalanya karena dia tidak dapat menemukan kelemahan Ling Han, tetapi tidak mengharapkan pihak lain untuk menghadirkan satu dirinya. Hanya saja, bagaimana pihak lain mendapatkan 7 pil roh pengisian? Pikiran ini melintas di benak Luo Lai sejenak, dan dia segera membuangnya. Selama Ling Han telah menjual pil alkimia yang diberikan kepadanya oleh akademi, maka itu akan menjadi pelanggaran serius. Dia begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak repot-repot membeli obat apapun. Dia berbalik dan langsung pulang ke rumah. Ironi dari hal itu adalah bahwa jika dia lebih banyak bertanya kepada petugas, dia akan dapat menyimpulkan bahwa pil roh pengisi ulang itu dibuat oleh Ling Han. Tentu saja, dia mungkin masih bersikeras untuk melakukan hal-hal dengan cara yang salah, dan dengan tegas menolak untuk meyakini kemungkinan bahwa seorang kultivator muda dari dunia kecil benar-benar dapat berlatih alkimia dan seni bela diri. Chapter 909. Pasar Gelap. Luo Lai buru-buru kembali ke rumah dan berlari untuk menemukan Luo Ba. Dia tahu dia tidak sepintar kakak laki-lakinya. Jika dia membiarkan Luo Ba menangani hal-hal, itu akan menyebabkan serangan terbesar bagi Ling Han. Saudaraku, serunya, terengah-engah. Keturunan bangsawan penting seperti mereka biasanya tidak akan tetap berada di akademi. Kondisi untuk berkultivasi bahkan lebih baik di rumah mereka sendiri, dan mereka hanya harus pergi ke akademi setiap 5 hari sekali untuk menghadiri ceramah. Dia menceritakan apa yang dia saksikan sebelumnya. Ketika Luo Ba mendengar semua yang harus dikatakannya, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Ling Han, kali ini kau jatuh ke tanganku. Lihat saja bagaimana saya akan berurusan dengan Anda. Saudaraku, apa yang kamu rencanakan? Luo Lai cepat bertanya. Dia juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap Ling Han. Luo Ba berpikir sejenak, lalu berkata, seorang pencuri harus tertangkap basah. Minta seseorang berjaga, dan lain kali Ling Han muncul, kita akan menangkapnya bersama dengan jarahannya. Saudaraku, orang itu mungkin melihatku. Mungkin dia akan beralih ke tempat lain untuk menjual pil alkimia lain kali. Luo Lai masih cukup pintar. Luo Ba mengangguk, dan berkata, kami akan bersiap untuk kedua kemungkinan. Kami akan menunggu sampai sebelum penilaian bulan ini, dan jika kami masih belum menangkapnya, maka kami akan langsung memberitahu dia. Ngomong-ngomong, dengan asisten toko itu sebagai saksi, Ling Han juga tidak akan bisa lolos dari hukuman. Dia bersenandung sebentar, lalu berkata, untuk masalah ini, kita harus meminta bantuan klan Elder ke-17. Dia adalah seorang penatua oleh rotasi institusi utara,
dan dengan kerjasamanya, tidak akan sulit untuk mengeksekusi Ling Han atas kejahatan ini. Itu benar. Dia harus mati, Luo Lai berseru dengan mata merah. Dia, tuan muda terhormat dari klan Luo, benar-benar dipukuli ke tanah dan dipaksa tunduk. Penghinaan besar apa ini? Selama Ling Han masih hidup, dia tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Luo Ba tersenyum dingin. Hanya penjualan pil alkimia tidak cukup untuk menyebabkan Ling Han kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, yang terakhir adalah seorang jenius bintang 4, dan itu adalah sesuatu yang jarang terlihat dalam sejarah. Namun, aturan tetaplah aturan. Dengan Penatua ke-17 melangkah keluar untuk memberikan tekanan dan mengubah masalah kecil menjadi besar, itu akan cukup untuk mengeluarkan Ling Han dari Scarlet Heaven Academy. Lebih jauh lagi, tanpa dukungan dari Scarlet Heaven Academy, apa yang akan menjadi pembudidaya kecil dari Shattering Void Tier dari dunia kecil, menginjak-injak yang ceroboh dan dia akan mati. Untuk benar-benar berani mencuri perhatian dari saya, ini adalah harganya. Mata Luo Ba bersinar dengan cahaya dingin. Yang pertama adalah Ling Han, dan yang kedua adalah Ma Xing. Dia akan berurusan dengan mereka berdua. Sayangnya, meskipun kekuatan klan Cheng tidak setara dengan klan Luo, Cheng Haofei bukanlah seseorang yang bisa dia tangani sesuai keinginannya. Jadi dia hanya bisa mengampuni dia. Kalau tidak, dia akan menghilangkan ketiganya. Sementara itu, Luo Lai puas dengan hanya berurusan dengan Ling Han. Dia mencibir jahat dan tidak sabar untuk melihat pemandangan di mana musuh besarnya akan diinjak-injak di bawah kakinya. Ketika Ling Han kembali ke akademi, dia kebetulan bertemu Li Weiwei dan Ji Yuner. Batch pertama bahan makanan sudah habis terjual, dan telah dijual dengan total 36 True Origin Stone. Ling Han memperoleh setengah bagian, yaitu 18 True Origin Stone, sedangkan Li Weiwei dan Ji Yuner masing-masing mendapat 9 True Origin Stone. Sebenarnya, ini sebenarnya bisa dianggap sebagai jumlah uang yang besar. Orang harus tahu bahwa bahkan jika Ling Han dan Ji Yuner adalah 2 dari 3 keajaiban besar, mereka masing-masing hanya diberi 2 batu asal sejati dari akademi, sehingga dapat dilihat betapa berharganya mereka. Li Weiwei bahkan lebih senang. Meskipun dia jelas tidak kekurangan 9 batu asli asal ini, mereka diperoleh dengan usahanya sendiri, yang membuatnya sangat bahagia. Oh, benar. Anda sudah melewatkan 2 kelas dengan Big Sister Sui. Kakak Sui sangat marah, jadi Anda bisa menunggu untuk dibunuh, Li Weiwei berkata, senang dengan kesengsaraannya. Bekerja sama dengan Ling Han untuk mendapatkan uang dan tidak bahagia dengan Ling Han adalah 2 hal yang berbeda. Berantakan dengan Ling Han adalah pikiran yang tidak pernah lenyap dari benaknya. Ling Han menghela nafas. Dia sibuk meramu pil alkimia beberapa hari ini, dan dia masih harus meramu pil alkimia selama beberapa hari lagi. Tidak peduli apa, dia harus menghabiskan bahan obat yang baru saja dia beli, kan? Selain itu, demi mendapatkan uang, ia hanya bisa membuat pil alkimia. Siapa yang memintanya dilahirkan tanpa ayah yang merupakan menteri kiri, atau seorang ibu yang merupakan menteri kanan? Setelah 2 wanita menikmati makanan dan bermain-main dengan kucing besar, mereka mengambil seluruh bahan makanan spirit spasial masing-masing dan pergi. Mereka tidak bertanya bagaimana perangkat roh spasial Ling Han begitu besar, dan berapa banyak barang yang sebenarnya disimpan di dalam. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Ling Han sekali lagi mulai meramu pil. Dalam 200 tahun kehidupan terakhirnya, dia telah menjadi seorang alkemis, dan identitas ini telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, waktu berlalu sangat cepat. Ini adalah pil alkimia level 10, dan bahkan Ling Han tidak akan bisa mempercepat waktu ramuan dengan banyak. Meramu pil dari seluruh tungku, tidak peduli apa, akan membutuhkan setidaknya setengah hari. Dengan demikian, setelah meramu 10 kumpulan ini, 5 hari berikutnya berlalu. Namun, ganjarannya sangat besar. Selain 2 tungku awal, yang masing-masing hanya memiliki 4 pil yang berhasil, 8 upaya berikut ini telah mencapai standar sempurna masing-masing 5 pil. Beginilah seharusnya Kaisar Alkimia. Ling Han juga sangat puas. Kali ini, dia memiliki total 48 replenishing spirit pills, dan bahkan jika 7 pil hanya bisa dijual untuk 1 True Origin Stone, dia masih bisa mendapatkan 7 True Origin Stone,
yang 6 kali lipat biayanya. Untung besar, ini benar-benar untung besar. Tentu saja, ini hanya terbatas pada kaisar alkimia seperti dia. Dalam kasus seorang alkemis biasa, itu akan dianggap cukup mengesankan jika mereka hanya bisa mendapatkan keuntungan 20-30%. Sama seperti upaya pertama Ling Han untuk meramu pil ini. Dia tidak berencana untuk pergi ke apotek untuk menjual ini. 7 pil dengan imbalan 1 batu asal benar terlalu banyak kerugian. Scarlet Heaven Academy memiliki pasar gelap, dan para siswa akan pergi ke sana untuk menjual dan menukar barang. Semua orang bertopeng di pasar gelap. Satu-satunya pertimbangan adalah barang, dan tidak ada pertanyaan tentang penjual atau identitas pelanggan yang akan ditanyakan. Jika ada yang tertarik, mereka hanya membayar dan transaksi selesai. Sama sekali tidak ada yang akan sampai ke dasar masalah. Ling Han yakin bahwa bahkan jika dia menjual 5 pil untuk 1 True Origin Stone, akan ada yang lain bertarung hanya untuk membeli darinya. Alasannya sangat sederhana, karena ini dibuat dengan tangannya, dia telah mencicipi 1, dan pil roh pengisian yang dia sendiri buat setidaknya 30% lebih efektif daripada pil roh pengisian yang diberikan akademi. Selanjutnya, 5 pil ini hanya dijual untuk 1 batu asal sejati. Akan aneh jika mereka tidak menjual habis-habisan. Ketika malam tiba, Ling Han menemukan jubah bersama dengan syal hitam. Setelah dia pergi, dia menutupi dirinya dengan jubah dan syal di sudut, dan datang ke kaki gunung kecil. Ibu kota kekaisaran terlalu besar, dan akademi juga terlalu besar. Ada 3 gunung di akademi itu sendiri, dan ini adalah yang terkecil. Begitu malam tiba, akan ada warung didirikan di tempat ini, tetapi semua orang akan menyembunyikan identitas mereka di sini. Siapa yang tahu kapan tradisi ini dimulai? Bagaimanapun, akademi tidak peduli dengan mereka, sehingga bisa dikatakan bahwa akademi telah memberikan persetujuan diam-diam untuk keberadaannya. Pasar gelap secara alami dimulai pada malam hari. Di sini sangat gelap, satu-satunya cahaya datang dari bulan. Sama sekali tidak ada kristal-kristal tersimpan yang biasa digunakan item yang digunakan untuk memberikan cahaya di alam abadi. Itu bisa memancarkan cahaya terang di tengah-tengah kegelapan, dan seseorang bisa menyesuaikan tingkat kecerahannya, yang membuatnya sangat praktis. Tapi di sini, bukan hanya kristal cahaya tersimpan, bahkan tidak ada satu obor pun hadir. Kunci rendah dan misterius adalah tema utama tempat ini. Ling Han tiba di sudut dan duduk. Dia memasang sebuah plakat kayu di depannya, yang tertulis, "Pil pengisian roh, dijual dalam kelompok 5, 1 batu True Origin, kualitas luar biasa." Dia duduk, tetapi ketika orang-orang berjubah hitam melewati satu demi satu, mereka hanya memberinya pandangan sekilas. Beberapa bahkan akan hamp dengan ringan menghina. Mereka yang membeli barang-barang di sini bertujuan untuk harga murah atau barang langka. Kalau tidak, jika harganya serupa, lalu mengapa orang tidak membelinya di luar? Itu akan lebih aman. Apalagi, jika ada masalah muncul, orang masih bisa menemukan penjual. Mengapa mereka harus benar-benar menganggapnya kualitas luar biasa hanya dengan deklarasi kualitas luar biasa? Ling Han duduk selama 2 jam, dan akhirnya melihat seseorang dengan sosok yang sangat tegap berjalan mendekat. Bahkan jubahnya tidak bisa menyembunyikan sosok kokohnya, itu benar-benar luar biasa. Orang itu berdiri di depan Ling Han, dan berkata, "Di mana barang-barangnya? Saya ingin melihatnya." Ling Han mengangguk, mengeluarkan botol pil, dan melemparkannya. Hanya ada 1 pil pengisian roh yang disimpan di dalamnya. Chapter 910. Penasaran Gu Lingyu. Penerjemah. Terjemahan Henye Editor. Terjemahan Henye, pria itu mengambil botol pil dan mengeluarkan gabus. Dia mencium aroma wewangian di dalam, dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini memang replenishing spirit pill, dan kualitasnya cukup baik, itu lebih murni daripada yang biasanya dia konsumsi. Dia menuangkan pil alkimia dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian dia mengangguk, dan berkata, "Jika semuanya memiliki kualitas ini, beri aku 5 pil." Ling Han menyerahkan botol pil lain.
Setelah itu, dia mengambil kembali pil alkimia sebelumnya, dan berkata, "Terima kasih atas dukunganmu. Anda bisa memeriksanya lagi." Pria itu tidak berani menunjukkan betapa kaya dia di sini. Saat dia berbalik, mereka berdua tidak ada hubungannya satu sama lain. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia mengangguk puas sebelum melemparkan batu asal sejati ke Ling Han. Ling Han juga melakukan inspeksi sendiri. Ini asli, tetapi mungkin telah digunakan nilainya secara alami sangat berbeda. Kedua belah pihak mengangguk puas. Kesepakatan ini disimpulkan karena keduanya menerimanya. Ketika satu orang mencobanya, secara alami akan ada yang kedua dan ketiga. Untuk pertama kalinya, Ling Han telah meninggalkan 3 pil pengisian roh yang dia makan satu. Selain 48 pil dari putaran kedua, ada cukup banyak untuk 10 porsi. 10 kali lipat untung, ini memang memuaskan, tetapi bahkan jika dia bisa meramu 10 pil pengisian roh dalam sehari, itu akan memakan waktu 5 hari, dan itu akan terlalu memakan waktu. Seandainya alkemis lain mengetahui pikiran Ling Han, mereka akan memiliki keinginan untuk mencekiknya sampai mati. Dia benar-benar berpikir bisa menghasilkan 10 kali keuntungan dalam 5 hari terlalu kecil. Dia sebaiknya berhati-hati agar tidak tersambar petir ketika dia melangkah keluar karena memiliki pikiran yang menyimpang. Ling Han mengangguk ke dalam. Dia telah mendapat sedikit karena nilai replenishing spirit pill itu sendiri tidak tinggi. Jika itu adalah pil level 10 godly atau pil 20 godly level bermutu tinggi, maka orang akan tahu berapa banyak yang bisa diperoleh dengan menyempurnakan tungku penuh itu. Dia masih akan mendapat untung 10 kali lipat, tetapi penghasilan yang dihasilkan akan mencapai ratusan ribu hingga jutaan true origin stone. Tidak ada cara tentang itu, karena dia masih alkemis kecil untuk saat ini. "Aku akan mengambil satu." Suara seorang wanita terdengar oleh telinga Ling Han. Itu sedikit keren, tapi masih cukup menyenangkan di telinga. Ling Han hanya memiliki yang terakhir tersisa, dan dia menyerahkannya ke pihak lain. Kedua belah pihak kemudian menyelesaikan transaksi. Setelah itu, dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya, berbalik dan berjalan kembali. Untuk saat ini, dia tidak punya niat menghabiskan lebih banyak waktu untuk alkimia. Dia harus cepat menguasai dan mengintegrasikan 6 jenis teknik budidaya untuk mengisi kekuatan 20 Star of Shattering Void Tier sesegera mungkin. Setelah itu, dia akan menerobos ke Mountain River Tier. Jika dia tidak bisa mencapai level immortal, dia akan tetap menjadi semut yang tidak signifikan. Dia masih akan berlatih alkimia. Dia harus memastikan konsumsi 1 pil setiap hari untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Wanita itu membuka botol pil dan mengambil satu untuk dikonsumsi. Dia langsung mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini sebenarnya 30% lebih efektif daripada pil roh pengisian ulang rata-rata. Namun, pil pengisian roh itu sendiri bukanlah sejenis pil godly bermutu tinggi. Tidak banyak alkemis yang akan menghabiskan waktu untuk meneliti dan meningkatkan resep aslinya. Untuk benar-benar dapat meningkatkan efektivitas pil alkimia sebesar 30%, ini harus disempurnakan menggunakan teknik alkimia khusus. Di bawah tabir, wajahnya yang cantik mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika itu hanya meningkatkan resep asli, itu hanya akan membawa manfaat untuk satu jenis pil alkimia. Tetapi jika tampaknya ada semacam teknik alkimia revolusioner, maka itu akan menguntungkan seluruh bidang alkimia. Untungnya, aku sudah mengharumkan aromanya ke memori. Dia mengungkapkan ekspresi puas diri. Namanya Gu Lingyu, yang terakhir dari 3 keindahan besar di ibu kota kekaisaran. Namun, dia sudah mendaftar ke Scarlet Heaven Academy 2 tahun lalu. Dia bukan milik institusi utara, selatan, timur, atau barat, melainkan institusi alkimia, yang hanya akan merekrut alkemis. Dia memiliki bakat luar biasa di bidang alkimia, yang terkait dengan indera penciumannya yang tajam. Memiliki kemampuan untuk mengingat aroma apapun yang telah ia tangkap adalah bakat yang sangat luar biasa bagi seorang alkemis. Jika dia alkemis itu, mungkin kita bisa bertukar petunjuk tentang alkimia. Gu Lingyu segera menjadi bersemangat.
Dengan hidungnya yang menawan mengendus-endus sepanjang jalan, dia akhirnya berhasil melacak Ling Han dan tiba di luar perempat mahasiswa di Northern Institution. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Ling Han hanya melewati daerah itu. Namun, dia terkejut ketika melihat Ling Han memasuki halaman dan tidak keluar bahkan setelah waktu yang lama. Dia adalah seorang kultivator, bukan seorang alkemis. Dia memutuskan untuk menunggu, berniat untuk pertama-tama sampai ke dasar latar belakang Ling Han sebelum melakukan apapun. Klan Gu juga klan yang menonjol. Akan sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang siswa. Ling Han tidak menyadari bahwa itu dia telah menjadi target kecantikan yang penasaran. Dia sekali lagi membenamkan diri dalam studi budidaya dan merenungkan mengintegrasikan 6 teknik budidaya yang berbeda. Namun, setelah 1 malam berlalu, dia masih tidak tahu. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan perintis. 3 hari kemudian, dia akhirnya menghadiri kelas lagi. Begitu dia memasuki ruang kelas, dia melihat bahwa Luo Brothers menyilangkan tangan mereka di dada mereka dan mencibir padanya. Dia tidak mengambil hati ini. Mengesampingkan latar belakang saudara-saudara Luo, ia bisa melumpuhkan sepasang saudara ini dengan 1 tangan. Ketika tiba waktunya, Sui Yanyu juga datang. Saat tatapan lembutnya menyapu Ling Han, dia tidak bisa menahan tetapi berkata sambil tersenyum, "Aku tidak berharap melihat Ling Han hari ini. Itu membuat saya merasa sedikit kewalahan." Ini secara alami adalah pernyataan sarkastik. Dia hanya mengadakan 4 kelas secara total, dan Ling Han telah melewatkan 2 dari mereka ini terlalu meremehkannya. Ling Han dengan cepat berkata, "Hari-hari ini, saya telah merenungkan metode pengisian terhadap 13 bintang tier Void Shattering. Kemudian, saya harus berkonsultasi dengan guru tentang hal ini." Ketika Sui Yanyu mendengar ini, dia akhirnya mengangguk. Jika Ling Han benar-benar menghabiskan waktu di daerah ini, dia pasti tidak akan menyalahkannya, dan bahkan akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Tetapi jika pihak lain hanya menggunakan ini sebagai alasan, maka dia pasti akan menegurnya. Wanita memikat yang memberi kuliah tentang panggung secara alami membuat semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Para lelaki sangat mabuk oleh daya tariknya, sementara para wanita menirukan setiap gerakannya bagaimana dia bisa memancarkan pesona wanita yang begitu menarik. Dia menyenangkan tanpa diperdayai, mempesona tanpa genit. Kelas hari itu segera berakhir, dan Ling Han pergi untuk bertanya kepadanya tentang mengintegrasikan 6 teknik kultivasi. Sui Yanyu tidak bisa menahan perasaan kaget karena dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Di alam abadi, ada banyak orang dengan basis spirit ganda selama seseorang mengkonsumsi obat-obatan yang saleh, mereka yang tanpa basis spirit bahkan bisa menumbuhkannya. Karena itu, memiliki 6 spirit bases benar-benar masalah kecil. Selain itu, tidak jarang secara bersamaan menumbuhkan 6 teknik yang berbeda kesulitannya adalah mengintegrasikannya. Dia sudah melewati tahap Shattering Void Tier, tapi topik ini masih memicu minat yang mendalam padanya. Ling Han telah memulai diskusi apakah ini memiliki kemungkinan sukses, dan jika demikian, bagaimana cara melakukannya. Menggambar dari analogi, Ling Han telah mendapat banyak manfaat, dan akhirnya bisa memahami arah tertentu untuk diikuti. Tetapi apakah dia akan berhasil atau tidak, atau berapa lama baginya untuk berhasil, ini akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Melihat interaksi intim antara keduanya, mereka semua sekarat karena cemburu. Menggunakan metode seperti itu ke pengadilan seorang wanita, itu bukan ide yang terlalu buruk, tapi dia menargetkan orang yang salah. Sui Yanyu secara eksklusif milik Brother Senior Zhao. Memiliki nyali ke pengadilan wanita senior Brother Zhao, bocah ini pasti mencari kematiannya sendiri. Apakah dia berpikir bahwa dia sangat hebat hanya karena dia adalah mahasiswa baru nomor 1? Ayo, mari kita beritahu kakak senior Zhao. Ketika Ling Han merasa terinspirasi, dia segera meninggalkan Sui Yanyu dan berlari kembali sepanjang jalan. Dia tidak sabar untuk mencoba berbagai hal. Sui Yanyu tidak bisa menahan senyum. Pria muda ini benar-benar fanatik kultivasi. Namun,
Karena dia tahu bahwa Ling Han benar-benar merenungkan teknik budidaya akhir-akhir ini, dia secara alami tidak akan menghukum Ling Han. Tetapi sekali lagi, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pihak lain telah membuka usaha kecil juga, dan berhasil memperbaiki pil pengisian roh. Kalau tidak, dia akan sangat terkejut hanya orang aneh macam apa dia. Bersambung ke chapter 911. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.